Naskah terpadu merupakan arsip etik dan rujukan konseptual yang disusun secara utuh tanpa kehilangan teks, zero loss, untuk menjaga islah insaniyah, kesinambungan tradisi berguru, pemilahan tegas antara ranah ijtihad dan realisasi proyek, serta penjagaan makasid melalui penjernihan niat belajar dan kerja, guna mencegah terbentuknya sistem semu. Dokumen ini non-klaim, non-operasional, bersifat adab dan etik, serta siap diaudit. Ahad, 8 Februari 2026 Masehi atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Naskah terpadu Ahad 8 Februari 2026 atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Ini adalah arsip adab dan rujukan etik, non-claim, non-operasional, read-only, siap diaudit, disusun zero loss agar aman dibaca lintas pihak. Dokumen ini bukan instruksi lapangan. Setiap tindakan nyata wajib melalui mekanisme sah, hukum, izin, kontrak, SOP, standar, audit, dan otoritas berwenang. Mukadimah menegaskan bahwa di era teknologi, manusia harus memfungsikan nurani untuk islah insaniyah, agar teknologi melayani bukan menguasai. Kerangka sentral Ring Konpakon berfungsi sebagai tata kelola komunikasi dan pagar adab, bukan struktur kekuasaan. Dengan kontribusi bertahap tanpa pemaksaan, inti pagar etik adalah makasid, terutama hifz an-nafs, jiwa. Dokumen ini bukan vonis, diagnosis, atau tudingan, melainkan alat baca risiko yang netral. Prinsip kunci, bahasa non-vonis, nilai ideal didahulukan, risiko dibaca, lalu peringatan. Makasid tidak menjadi legitimasi teknis, dan pemeliharaan jiwa adalah tanggung jawab kolektif. Kerangka kerja menata batas gaib konsep proyek dan agama nurani teknologi. Agama membimbing nurani. Nurani menjaga sistem. Sistem mengendalikan teknologi. Teknologi melayani maslahat. Disertakan alat ukur minimum agar keputusan legal terukur, terdokumentasi, teraudit, dan dapat dihentikan. Pemisahan ranah ditegaskan. Ijtihad berhenti di konsep normatif, sedangkan realisasi proyek berada di wilayah operasional insaniyah. Audit, risiko, hukum, dengan larangan keras memakai iman atau gaib untuk menekan keputusan teknis. Uji cepat sistem semu mencegah nilai dijadikan legitimasi personal tersembunyi. Paket minimum kontraktor menegaskan, dokumen etik tidak sama dengan perintah kerja. Kerja hanya sah melalui kontrak atau SOP atau izin, jalur komando jelas, stop work saat keselamatan atau integritas terancam, change order tertulis, dan dokumentasi utuh. Diterima atau ditolak, dokumen ini tetap sah sebagai jejak kehati-hatian dan tanggung jawab moral. Wallahu alam bisawab. Naskah terpadu, gabungan utuh dan lengkap, zero loss, islah insaniyah, penjamin kontinuitas tradisi berguru, pemilahan ranah ijtihad dan realisasi proyek, serta penjagaan ma'id, seleksi niat belajar dan kerja, dan pencegahan sistem semu. Non-claim, non-operasional, arsip adab dan rujukan etik, siap diaudit. Status final redaksional read-only, klasifikasi arsip etik non-operasional, rujukan aman, siap diaudit. Hari atau tanggal dokumen terpadu AHTI 8 Februari 2026 Masehi atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Catatan penting, dokumen ini menyatukan seluruh teks yang diberikan panjenengan secara utuh tanpa ada satu kalimat pun yang tertinggal dengan penataan ulang struktural agar menyatu, runut, dan mudah dibaca lintas pihak. Panel identitas terpadu, metadata singkat, nama naskah terpadu, islah insaniyah, penjamin kontinuitas tradisi berguru, dan pemilahan ranah ijtihad dan realisasi proyek. Sifat non-claim, non-operasional, read-only. Fungsi, kerangka nilai, pagar adab, pemilah ranah, dan rujukan aman lintas pihak bukan instruksi lapangan. Batas penggunaan, naskah ini bukan dasar tindakan lapangan. Setiap langkah praktis wajib melalui mekanisme sah, pertimbangan hukum, dan otoritas yang berwenang. Tanggal resmi terpadu, Ahad 8 Februari 2026 Masehi atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Prinsip editorial. Tidak ada kalimat dihapus. Penyatuan dilakukan dengan penataan struktur dan penyusunan ulang urutan agar runut. Mukadimah terpadu utama. 1. Mukadimah utama, islah insaniyah di zaman teknologi, manusia, hati nurani, dan amanah mengawal teknologi. Mukadimah utama ini disusun sebagai pengantar konseptual untuk menempatkan manusia, teknologi, dan tanggung jawab nurani dalam hubungan yang proporsional dan beradab pada era perkembangan teknologi yang semakin cepat dan berpengaruh luas. Bahwa di zaman teknologi ini, semua manusia dalam memfungsikan diri sebagai manusia. Di antaranya yaitu agar membangun persaudaraan yang fungsinya lebih luas dari teknologi, karena mempunyai hati nurani, yaitu melalui islah insaniyah.
Karena diduga bahwa pertama, jika pemfungsian manusia melalui apa yang ditakdirkan, yang mana diantaranya yaitu ada fungsi hati nurani, namun tidak disyukuri dengan sebaik-baiknya seperti digunakan untuk kemunafikan, maka di antara risikonya ialah akan membuat semua manusia menjadi budak teknologi, sehingga teknologilah yang berkuasa di permukaan bumi. Kedua, tapi jika pemfungsian manusia melalui apa yang ditakdirkan, yang mana diantaranya yaitu ada fungsi hati nurani, lalu disyukuri dengan sebaik-baiknya, di antaranya yaitu untuk mengemban amanah bersama. Maka di antara keuntungannya ialah semua manusia insya Allah akan dilayani oleh teknologi. Karena manusialah yang insya Allah bisa mengawal teknologi. Di antaranya melalui sistem sentral, sistem ring, dan konpakon. Yang di antara pemfungsiannya ialah pertama untuk pemfungsian. 1. Sentral muara rasa suasana kesepuhan. 2. Sentral berjenjang. 3. Ring mediasi persaudaraan. 4. Sistem imam makmum. 5. Ain kifayah-kifayah. Demikian juga 6. Sistem zonasi, zona, dan zoning. Dan 7. Sentral Nurani Global Mahdawiyah dengan didampingi oleh semua padanannya melalui masikhah dan marjaiyah dari setiap musyolah, setiap pribadi-pribadi, setiap kepala keluarga, serta ibu rumah tangga, setiap rukun tetangga, dan setiap rukun warga hingga dusun. Di antaranya yaitu untuk menyiapkan kontribusi A. Kepada wilayah lokal meliputi berbagai tradisi dan suku. B. Kepada wilayah nasional, yakni sesama bangsa Indonesia, meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan C. Kepada wilayah, pertama regional atau Asia Tenggara, sebagaimana ada yang mengatakan sesama rumpun Melayu. Dan kedua global atau internasional dibutuhkan. Jika tidak bisa, jangan dipaksa. 2. Mukadimah dokumen makasid, teks asli dipertahankan. Dokumen ini disusun sebagai arsip etik dan rujukan adab untuk memastikan pemeliharaan makasid, khususnya hif'an nafs jiwa, dalam seluruh ekosistem al-wafa, santri, wali santri, wakil santri, simpatisan, masyayikh, serta pihak yang terhubung dengan proses belajar, pengasuhan, dan kerja proyek. Dokumen ini bukan vonis, bukan diagnosis personal, bukan instruksi operasional, dan bukan alat tudingan. Ia adalah alat baca risiko, pagar etik, dan ruang penjernihan yang netral, universal, dan dapat diaudit. Bagian A, metadata ringkas, 1 halaman, kerangka pemilah makna, batas etik, dan uji orientasi pelayanan makid. Hari atau tanggal, Kamis 5 Februari 2026 Masehi, atau 17 Syaban 1447 Hijriyah. Catatan tanggal zero loss. Tanggal pada bagian metadata ringkas ini adalah tanggal asal dokumen sumber Kamis 5 Februari 2026 Masehi, atau 17 Syaban 1447 Hijriyah. Tanggal dokumen gabungan terpadu tetap Ahad 8 Februari 2026 Masehi atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Penandaan ini hanya untuk menjaga jejak asal naskah, bukan mengubah isi. Sifat dokumen, reflektif, edukatif, non-klaim, non-operasional, non-politis, non-ideologis, siap diaudit. Kedudukan, arsip nilai, pagar etik, alat baca dan pemilah makna. Bukan dalil agama, bukan instruksi kerja, bukan deklarasi implementasi. 1. Definisi inti. Proyek super mega. Istilah penanda skala cakupan konseptual dan tata kelola gaib konsep proyek. Ruh atau nurani wadah sistem, agama nurani teknologi. Bukan klaim kemampuan, bukan janji hasil, bukan pengumuman implementasi. Setiap realisasi lapangan jika ada wajib diproses terpisah melalui mekanisme sah, izin, kontrak, SOP standar, dan audit. Kontraktor. Pihak pelaksana teknis atau operasional berdasarkan kontrak dan standar kerja sah, spesifikasi, SOP, izin, K3 atau HSI, mutu, dokumentasi, audit trail, kategori fungsional bukan ideologis, berlaku untuk semua bentuk badan usaha. Batas keras, 1. Dokumen etik bukan instruksi kerja. 2. Iman atau gaib dilarang menjadi legitimasi teknis. 3. Tindakan wajib legal, terukur, terdokumentasi, teraudit, dan dapat dihentikan. 2. Prinsip pembeda pokok. Pembedaan bukan pada jenis pekerjaan, melainkan pada 1. Posisi niat dalam sistem. 2. Arah manfaat yang dijaga. 3. Batas yang dipatuhi. 4. Akibat yang diterima saat terjadi benturan. Rumusan kunci. Semua pelayanan menghasilkan uang, tetapi tidak semua pencarian uang adalah pelayanan. 3. Orientasi kerja. Sekadar mencari uang. Uang sebagai tujuan. Pelayanan sebagai sarana. Target didahulukan. Etika fleksibel. Pencarian uang sebagai pelayanan makasid. Pelayanan sebagai tujuan. Uang sebagai alat keberlanjutan, perlindungan makasid didahulukan. Sistem mengizinkan koreksi dan penghentian. Pembeda objektif, apakah sistem mengizinkan berhenti ketika makasid terancam? 4.
arah manfaat yang dijaga. Agama anti eksploitasi, jiwa batas keras keselamatan, akal anti manipulasi, harta keadilan dan keberlanjutan, keturunan dampak lintas generasi, lingkungan amanah jangka panjang. 5. Batas etik inti paling penting. Pelayanan maqasid ditandai oleh garis merah tertulis yang tidak boleh dilanggar, meski ada tekanan, keuntungan besar, atau dalih ideologis. Contoh batas, keselamatan jiwa, integritas data, larangan legitimasi iman untuk teknis, perlindungan lingkungan. 6. Uji cepat 5 pertanyaan. 1. Pekerjaan boleh dihentikan demi keselamatan jiwa. 2. Iman atau gaib dilarang menekan keputusan teknis. 3. Dampak pada akal, keluarga, dan lingkungan diperhitungkan. 4. Keputusan sulit memiliki audit trail. 5. Uang alat bukan pembenar. Lebih dari atau sama dengan 4. Ya, pelayanan maqasid. Kurang dari atau sama dengan 2. Ya, transaksi ekonomi murni. Di tengah, zona abu-abu perlu pagar tambahan. 7. Klausul pagar maqasid, steril. Seluruh aktivitas yang mungkin berkaitan dengan naskah ini ditempatkan di bawah pagar perlindungan maqasid al-syariah sebagai batas etik dan alat evaluatif, bukan legitimasi teknis atau instruksi kerja. Narasi iman atau gaib dilarang menjadi pembenar tindakan. Setiap keputusan lapangan jika ada harus tunduk pada hukum, standar keselamatan, dokumentasi auditabel, serta mekanisme koreksi atau penghentian. 8. Pembeda pesantren ringkas. Pesantren wadah ruh sistem tetap hidup meski figur memudar. Pesantren yang mengkomodifikasi agama melemah ketika figur ditarik. Pembeda bukan figur, melainkan apakah ruh ditata dalam sistem atau dijadikan legitimasi personal. Catatan penutup, steril. Metadata ini tidak menilai niat batin, tidak memberi vonis, dan tidak menggantikan hukum atau kontrak. Ia berfungsi semata sebagai alat baca cepat, pemilah makna, dan pagar kehati-hatian dalam membaca kemungkinan tindak lanjut di luar naskah. Bagian B, latar faktual dan prinsip kunci. 6 Feb 2026, diletakkan setelah metadata agar nyambung. 1. Latar faktual netral. Sekitar 1.100 santri sempat dipulangkan dan kemudian dikembalikan sekitar 20 hari sebelum penyusunan naskah ini. Rencana awal pengembalian disertai seleksi. Namun karena keterbatasan pendampingan senior pengguna Al-Wafa dalam proses seleksi, terjadi keteraduan dan perpecahan. Untuk menjaga keselamatan jiwa dan ketertiban, disebutkan secara konseptual adanya sekitar 20 hingga 50 pengguna Al-Wafa yang diduga berisiko, sehingga kebijakan sementara diterapkan. Secara kebiasaan tahunan, kurang lebih 10 hari menjelang Ramadan, banyak santri pulang. Oleh karena itu, seleksi dijadwalkan setelah 11 Syawal 1447 Hijriyah. Penegasan penting, seleksi tidak hanya untuk santri, melainkan juga mencakup niat belajar, niat pengasuhan, niat pelaksanaan proyek super mega, dan pihak kontraktor dengan fokus keadilan maqasid, terutama jiwa secara kolektif dan tidak selektif. 2. Prinsip kunci dikunci. Boleh dan perlu menaikkan bahasa ke tingkat universal netral non-vonis untuk menghindari ketertipuan struktural, gurur manhaji. Adab ilmiah mendahulukan nilai ideal, lalu risiko terbaca, baru peringatan risiko tersembunyi. Maqasid adalah pagar etik, bukan legitimasi teknis atau alat tekanan. Pemeliharaan jiwa adalah tanggung jawab kolektif, bukan beban individu. Bagian C latar ringkas secara netral dari 5 Feb 2026 diposisikan setelah latar faktual agar runtut di lingkungan tradisi berguru yang di sini dimaksud sebagai Al-Wafa terdapat dinamika. Ada sekitar 20 hingga 50 orang mantan sesama tempat belajar yang masih merasa bagian dari Al-Wafa atau mengaku berguru atau merasa mendapatkan ilmu. Namun ideologi atau kebiasaan mereka dinilai sudah berbeda dari yang dipahami sebagian pihak internal. Di sisi lain, sebagian pihak internal memandang bahwa pemfungsian dan penyelamatan marwah guru adalah prioritas yang harus didahulukan, sehingga mediasi perlu disusun dengan sangat hati-hati, beradab, dan tidak membuka ruang saling menyalahkan antara murid guru maupun antar guru. Bagian D, kerangka inti 3x3 dan minimum koordinasi, teks asli dipertahankan. Bagian kedua, prinsip dasar, kerangka 3x3, inti rumus kerja, kerangka 3x3 menyatukan tipeta. 1. Ruang atau wilayah. 2. Komponen. 3. Orientasi pemfungsian. Kedua poin 1. 3. Wilayah kehidupan atau 3 wilayah kerja. 1. Wilayah gaib, hidayah, ketetapan Allah, niat terdalam, waktu yang tidak boleh dipastikan manusia. Wilayah gaib atau batas iman dan adab bukan objek klaim manusia dan bukan objek verifikasi teknis. 2. Wilayah konsep, ilmu, metodologi, rambu nilai, desain kebijakan rencana.
Wilayah konsep, rumusan manusia, definisi, rancangan, indikator, bahasa, dan batasan. 3. Wilayah proyek, implementasi nyata program, institusi, layanan, sistem digital, kerja sosial. Wilayah proyek, implementasi lapangan operasional, layanan, program, kegiatan, dan evaluasi. Prinsip, wilayah gaib dihormati, wilayah konsep dirapikan, wilayah proyek diawasi. Kedua poin 2, 3 komponen kehidupan atau 3 komponen pokok. Ruh atau niat atau nurani, penggerak batin dan adab, nilai inti, ruh atau makasid atau niat dan adab, wadah atau institusi, komunitas atau lembaga atau organisasi. Wadah, komunitas institusi, perangkat dan jejaring. Sistem atau tata kelola, aturan main, administrasi, SOP, audit, evaluasi. Sistem, aturan, SOP, tata kelola, kontrol, dan akuntabilitas. Prinsip, sistem tanpa nurani melahirkan penindasan. Nurani tanpa sistem melahirkan kekacauan. Kedua poin 3, 3 pemfungsian, agama, nurani, teknologi. Agama, sumber nilai, adab, amanah, batas, benar, salah, kemaslahatan. Nurani, internalisasi nilai menjadi kejujuran, tabayun, ihsan, amanah. Teknologi, alat bantu pencatatan layanan, transparansi, efisiensi, keamanan data, bukan tujuan, bukan pengganti manusia. Rantai fungsional yang wajib dijaga. Agama membimbing nurani. Nurani menjaga sistem. Sistem mengendalikan teknologi. Teknologi melayani maslahat. Bagian ketiga, 5 koordinasi utama atau minimum agar terukur. 1. Koordinasi jati diri, konsep, penanggung jawab, ahli, tim representasi, tim khusus. Koordinasi jati diri meliputi A. Konsep, B. Penanggung jawab, C. Para ahli yang memadai, D. Tim representasi, E. Tim khusus, pemahaman pembuktian penilaian dengan dukungan simulasi dan pembahasan sesuai bahasa audiens. 2. Koordinasi aset, amanah pencatatan, transparansi pengawasan. 3. Koordinasi kompensasi, keadilan, proporsionalitas, hak kewajiban jelas. 4. Koordinasi pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban, akuntabilitas moral sosial hukum. 5. Koordinasi progress report atau progress report, laporan perkembangan, laporan berkala terbuka dan bisa diaudit. Bagian keempat, 7 unsur manajemen alat cek internal. 1. Rasa atau nurani. 2. Orang. 3. Uang. 4. Barang. 5. Cara. 6. Waktu. 7. Peralatan atau teknologi. Bagian kelima, 7 alat tanya kerangka tabayuns. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, apabila, what if, dipakai untuk mencegah manipulasi, hoax, dan keputusan sepihak. Bagian 6, 7 kepastian minimal agar tidak liar. 1. Kepastian hukum. 2. Kepastian perizinan. 3. Kepastian konsep. 4. Kepastian sistem manajemen. 5. Kepastian sistem administrasi. 6. Kepastian legalitas. 7. Kepastian standar. Tanpa kepastian ini, teknologi dan narasi berpotensi menjadi alat kekuasaan paksa dan saling menuduh. Bagian ke-7, 7 standar sikap dan kinerja pelengkap. Sabar, ikhtiar, tawakal, gairu, tabjir, gairu israf, efektif, efisien. Bagian E, landasan adab ilmu dan titik ukur kesesuaian teks asli dipertahankan. Bagian ke-8, landasan adab ilmu dan titik ukur kesesuaian. Syair Arab, وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ. Artinya, Indonesia, dan jadilah engkau orang yang selalu mengambil manfaat setiap hari dengan tambahan ilmu, serta berenanglah, mendalamlah di lautan berbagai faedah. Syair adab talabul ilm, bukan dalil dan bukan instruksi operasional. E. Landasan adab ilmu. C26 syarat mencari ilmu pagar adab. أَلَّا لَا تَنَالُ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Dipahami sebagai pagar adab, kecerdasan, kesungguhan, kesabaran, kecukupan, bimbingan guru, dan panjang waktu. Di era konflik informasi, syarat ini perlu ditopang tata kelola agar adab tetap menjadi panglima. B. 3 titik ukur kesesuaian aman dan berimbang. 1. Quran Sunnah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. 2. Lelampah almarhumin dan tradisi berguru. 3. Bangsa, negara, dan hukum formal. Catatan, sistem hanyalah bahasa kerja, bukan dalil. C. Prinsip dasar penyusunan. Ilmu alat bukan sumber hukum. Fungsi manusiawi bukan struktur mutlak. Bisa salah, direvisi, dihentikan. Maslahat di atas keteraturan konsep. Adab di atas kecanggihan sistem. Bagian F, dari rasa ke sistem, pengantar bagian pertama ke-12, teks asli dipertahankan. Bagian ke-9, dari rasa ke sistem, pengantar bagian pertama ke-12. Bagian ini memetakan hubungan bertahap dari pengalaman batin rasa menuju disiplin ilmu alat, lalu menuju pagar sistemik dengan prinsip proteksi, kehati-hatian, dan anti-klaim. Pertama, dari rasa ke ilmu alat, rasa adalah pengalaman makna awal yang batinia. Ia ditertibkan melalui ilmu alat.
Nahwu menjaga arah relasi makna. Syaraf menjaga perubahan bentuk. Agar rasa tidak melampaui batas, tidak jadi klaim, tidak jadi vonis. Kedua, ilmu alat dan analogi ilmiah. Analogi ilmiah perluasan fungsi disiplin berpikir bukan dalil. Tidak menggantikan fikih, tidak menetapkan hukum. Fungsinya, kehati-hatian, cegah tergesa, pembacaan bertahap. Ketiga, analogi dan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, agama, jiwa, akal, harta, keturunan, lingkungan. Analogi digunakan untuk memahami risiko, mencegah kerusakan, menjaga keseimbangan, bukan untuk legitimasi. Keempat, kecukupan mandiri al-ikfa dzati dipahami sebagai kecukupan bermartabat dan kemandirian proporsional, bukan isolasi, bukan ideologi ekonomi. Harus dijaga dari tafsir ekstrem. Kelima, huwaisyah sebagai ruang aman. Huwaisyah ruang kecil aman untuk koreksi internal tanpa tekanan publik, mencegah politisasi nilai, eksploitasi rasa, pertarungan ego. Keenam, tradisi berguru dan sanad. Huwaisyah tidak sah tanpa sanad. Masyikah dan marjaiyah menjaga kesinambungan, cegah kultus pembelajaran bertahap. Ketujuh, sentral ring konpakon. Kerangka fungsi bukan struktur kekuasaan. Sentral arah nilai. Ring, pagar adab, konpakon, mandat komunikasi terbatas. Bisa dikoreksi, diaudit, dihentikan. Wajib ditolak bila dipersonalisasi. Kedelapan, kesepuhan dan zonasi. Zonasi menjaga harmoni, pembagian peran, cegah tumpang tindih amanah. Operasional bukan ideologis. Kesembilan, pelestarian tradisi berguru. Sistem wadah aman, bukan pengganti ruh. Tanpa sistem, tradisi mudah rapuh atau dipolitisasi atau sulit diwariskan. Kesepuluh, sentral nurani global dan teknologi. Teknologi sebagai alat bantu pencatatan, pengingat, transparansi terbatas. Audit nurani bukan hakim atau fatwa atau vonis. Kesebelas, eskatologi sebagai etika menunggu. Menunggu dipahami sebagai perbaikan diri, penyiapan keadilan, pencegahan kerusakan. Padanan lintas budaya dicantumkan sebagai fenomena sosial, bukan penyamaan akidah. Kedua belas, skema 7x7, alat disiplin dan pengingat tanggung jawab, bukan simbol sakral, bukan dalil. Bagian G, sanad, jenjang ta'aruf dan penyambungan teks asli dipertahankan. Bagian ke-10, bab ke-12, jenjang sanad tradisi berguru, al-masyikah dan al-marjaiyah, serta padanan jenjang audiens dan ta'aruf untuk lintas agama. Untuk mencegah klaim keilmuan liar dan konflik identitas, tradisi berguru dipahami sebagai proses berjenjang, bukan loncat legitimasi. 12.1, jenjang ta'aruf kemanusiaan, 7 jenjang. 1. Salah satu tradisi berguru. 2. Sesama tradisi berguru. 3. Sesama mazhab, misal Syafi'i. 4. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Sesama kaum muslimin. 6. Sesama umat beragama. 7. Sesama umat manusia. Prinsip penting. Semakin ke bawah jenjangnya, semakin luas adab dan toleransi. Perbedaan pada jenjang atas tidak boleh merusak persaudaraan pada jenjang bawah. Klaim keilmuan wajib disertai sanad adab, bukan hanya narasi personal. Bab ini berfungsi sebagai penjaga ukhuwah, agar perbedaan jalur berguru tidak berubah menjadi konflik sosial. Catatan istilah tetap, jenjang ini adalah jenjang komunikasi atau ta'aruf dan tanggung jawab kemanusiaan, bukan sanad transmisi ilmu. Bagian ke-11, landasan kitab dan sanad keilmuan, rujukan internal aswaja. Kitab-kitab dasar, kurikulum minimum sanad antara lain. 1. Aqidatul Awam. 2. Safinatun Najah. 3. Sulamut Taufik. 4. Bidayatul Hidayah. 5. Ta'limul Muta'alim. 6. Al-Ajurumiyah. 7. Izzi Al-Kailani. Kitab-kitab ini dipahami sebagai simpul sanad adab fikih, akidah, dan bahasa, bukan alat klaim. Bagian ke-12, kerang penyambungan sanad bertahap dan beradab. Penyambungan tradisi dilakukan bertahap, bukan lompat klaim. 1. Dari Al-Wafa, Tempurejo, Jember. 2. Ke Banyuanyar Sepuh, Pamekasan, Madura. 3. Ke Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Madzhab Syafi'i. 4. Ke Sunan Ampel, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5. Dikembalikan Maknawi ke Madinah sebagai pusat sanad umat. Catatan pelurusan. 1. Keyakinan eskatologis Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, diletakkan sebagai iman akidah, bukan agenda organisasi, bukan proyek politik, bukan klaim waktu atau aktor. Bagian H, pesan inti dan padanan istilah, teks asli dipertahankan. Bagian ke-13, pesan inti tanpa klaim, tanpa kesombongan, tetap. 1. Di era teknologi, fungsi ad-din melalui Islam, iman, ihsan tetap relevan sebagai penjaga martabat manusia. 2. Sikap terhadap tanda akhir zaman harus tenang, ilmiah, dan beradab. 3. Tugas kemasyarakatan dapat dijalankan melalui fard kifayah, pendidikan adab dan literasi, penguatan mediasi, tata kelola institusi, pengamanan sosial dari hoaks dan konflik. 4. Islah ilahiyah, termasuk kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, bukan proyek manusia, melainkan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian ke-14,
padanan istilah untuk audiens lintas bangsa. Tetap. Fard kifayah, kewajiban kolektif atau communal duty. Islah insaniyah, perbaikan kemanusiaan yang diupayakan manusia. Islah ilahiyah, ketetapan Allah yang tidak bisa direkayasa. Tabayun, klarifikasi beradab atau careful verification. Musyawarah beradab, principled deliberation. Islam iman ihsan, practice faith excellence. Peristiwa Mahdi dan Isa, peristiwa eskatologis dalam keyakinan Islam tanpa klaim waktu atau aktor. Bagian ke-15. Pernyataan sikap terkait pemfungsian dan penyelamatan guru tetap. Dengan tetap menjaga adab dan tidak melampaui batas, kami menegaskan 1. Marwah guru, tradisi, dan sanad wajib dijaga. 2. Jika terjadi perbedaan pemahaman, maka wajib ditempuh tabayun dan mediasi melalui jalur yang beradab. 3. Bila ada pihak yang merasa tidak bisa lagi memfungsikan jalan berguru dengan benar, Islam iman ihsan, sehingga berpotensi saling menyalahkan atau memecah belah, maka jalan yang aman adalah kembali pada rambu syari dan sistem, atau mencari pembimbing lain dengan adab tanpa menjatuhkan, tanpa memprovokasi, dan tanpa merusak marwah siapapun. Tujuannya agar tidak terjadi saling tuduh murid guru, tidak mengadu guru dengan guru lain, serta tidak menjadikan tradisi berguru sebagai alat konflik, fitnah, atau kerugian sosial. Bagian pertama, kerangka reflektif universal, teks asli dipertahankan. Bagian ke-16, kerangka reflektif universal. A. Mukadimah singkat. Dokumen ini disusun sebagai bahan refleksi bersama atas dinamika peradaban manusia di era teknologi. Ia tidak dimaksudkan sebagai pembenaran diri, klaim kebenaran, tuntutan penerimaan, atau pengganti sistem yang sah. Dokumen ini berdiri sebagai ruang penjernihan konseptual, agar dialog lintas pihak dapat berlangsung dengan adab, kehati-hatian, dan tanggung jawab. B. Pemetaan wilayah kehidupan bersama. Untuk kejelasan fungsi, kehidupan bersama dipetakan secara sederhana. Dunia formal, negara, hukum positif, institusi publik, dan tata kelola antar negara. Dunia swasta, agama, tradisi, nurani, komunitas kultural, dan ruang batin manusia. Keduanya bukan wilayah yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. C. Pelajaran sejarah singkat. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekuasaan pernah berjalan dan sebagian runtuh, terutama ketika keadaban, keseimbangan, dan tanggung jawab moral melemah. Di era teknologi, sistem apapun dituntut untuk lebih transparan, proporsional, dan berorientasi pelayanan, bukan dominasi. D. Kerangka keseimbangan, netral, dan lintas tradisi. Dokumen ini menggunakan 3 kerangka penjernihan fungsi. 1. Ruh wadah sistem. Makna batin ruang kelembagaan, mekanisme kerja. 2. Gaib, konsep proyek, nilai dan niat perencanaan dan ilmu tindakan nyata. 3. Agama nurani teknologi, pedoman nilai kesadaran etis alat bantu manusia. Semua diletakkan sesuai fungsinya, tanpa saling menguasai. E. Kebutuhan dasar yang dijaga. Pemahaman lintas pihak, termasuk pihak yang berbeda pandangan. Bukti berbasis realitas alam dan sosial, bukan asumsi sepihak. Tahapan proses yang proporsional, tidak tergesa dan tidak mengabaikan kehati-hatian. Evaluasi manfaat dan risiko. Prospek kebaikan bersama, bukan kemenangan sepihak. F. Prinsip peran dunia swasta. Apabila dalam kondisi tertentu, dunia formal belum mampu menjangkau krisis kemanusiaan secara memadai, maka dunia swasta dapat berkontribusi secara terbatas. Dengan prinsip tanggung jawab sosial bersama, padanan lintas tradisi, fardhu kifayah atau kewajiban kolektif atau moral duty. Pelayanan dan kemanusiaan, bukan penguasaan. Tanpa klaim kekuasaan atau legitimasi politik, G. Padanan istilah lintas agama dan budaya. Ringkas, ruh kesadaran terdalam atau spiritual conscience, nurani suara batin atau ethical compass. Adab, etika luhur atau moral discipline. Pelayanan, khidmah, compassion atau service to humanity. Keseimbangan, harmony atau middle path. Padanan ini digunakan untuk saling memahami, bukan untuk menyeragamkan keyakinan. H. Penutup. Dokumen ini tidak bertujuan menetapkan arah dunia, melainkan menjaga agar nurani manusia tetap hidup, teknologi tetap berada dalam koridor etika, dan pelayanan tetap menjadi inti peradaban. Apabila diterima, ia dapat menjadi bahan dialog. Apabila ditunda atau ditolak, ia tetap sah sebagai arsip kehati-hatian dan itikat baik. Keterangan arsip, nama dokumen, naskah kerangka reflektif universal. Status, versi ringkas, siap arsip Al-Wafa. Sifat, terbuka untuk dibaca lintas agama, budaya, dan profesi. Catatan, tidak menyebut tokoh, kelompok, atau agama tertentu. Bagian J, pemisahan ranah, teks asli dipertahankan. Bagian ke-17, pilahan resmi. Pemisahan ranah.
Keilmuan ijtihad, wilayah konsep hukum atau normatif. Ciri umum, menetapkan nilai, batas, dan norma. Berhenti di konsep, tidak menjadi proyek. 1. Posisi dan fungsi. Mujtahid mutlak ulama normatif menurunkan dalil wahyu kerumusan hukum, tidak memimpin proyek, tidak mengoperasionalkan iman. 2. Sumber pokok. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. 3. Ilmu alat bahasa. Nahwu, Syaraf, Balagah, Mani, Bayan, Badi, Ilmu al-Isitikak, Ilmu luha, Istiarah dan Majaz. 4. Ulum al-Quran, Asbab an-Nuzul, Makki Madani, Nasik Mansuk, Amkash, Mutlak Muqayyad, Mujmal Mubayyan. Syariat. 5. Ilmu hadith, Mustalah hadith, Jar wa Ta'dil, Riwayah dan Dirayah, pemahaman maqasid hadis. 6. Usul al-fiqh, Dalalat al-alfad, maqasid asy-syariah, maslahah mursalah atau istishlah, sad az-zarai, istishhab dan lain-lain. 7. Fiqh dan ikhtilaf, penguasaan mazhab, adab ikhtilaf, pemetaan khilaf. Batas mutlak, ijtihad berhenti di konsep hukum, tidak otomatis menjadi program, kebijakan, atau proyek. B. Realisasi proyek, wilayah insaniyah atau operasional terkendali. Ciri umum, mengelola dampak, risiko, dan implementasi. Bukan sumber hukum dan tidak mengklaim iman. 1. Posisi dan fungsi. Ahli lintas disiplin, tim operasional sah, pengawas auditor, dan fungsi hukum. Dewan adab atau marwah, penjaga nilai bukan penentu hukum. 2. Sumber rujukan bukan dalil. Konstitusi dan hukum positif, regulasi sektoral, etika publik, dan HAM. Kesepakatan sosial yang sah. 3. Bahasa dan definisi kerja. Definisi operasional, SOP dan terminologi kerja. Pedoman komunikasi publik, klarifikasi istilah lintas audiens. 4. Cakupan dan tahapan, scope dan boundary proyek, batas kewenangan, segmentasi sasaran, tahapan implementasi. 5. Validasi dan bukti, verifikasi data dan sumber, audit trail, chain of custody, due diligence, validasi bukti administratif. 6. Manajemen risiko dan etika, analisis manfaat risiko, risk register dan mitigasi, safeguard etika, prinsip do no harm. 7. Pengelolaan perbedaan, mekanisme musyawarah, mediasi berjenjang, resolusi konflik, hak berbeda pendapat. Batas mutlak, proyek tidak boleh memakai dalil iman sebagai legitimasi. Semua langkah harus bisa diaudit, dikoreksi, dan dihentikan. C. Peta ringkas, 1 layar, aspek ijtihad keilmuan, realisasi proyek, wilayah konsep hukum implementasi insaniyah, otoritas ulama mujtahid, tim sah dan ahli, alat uji metodologi keilmuan, audit hukum, risiko, produk rumusan hukum, program atau SOP, klaim iman normatif dilarang, audit wajib. Kalimat penutup, ultra aman, ijtihad menetapkan nilai dan batas pada wilayah konsep hukum, sedangkan realisasi proyek berada pada wilayah insaniyah yang berbeda disiplin, berbeda otoritas, dan berbeda alat uji. Pemikiran hingga adab, mencegah klaim, dan melindungi semua pihak. Bagian K, tipologi pesantren dan kontraktor plus deteksi sistem semu. Teks asli dipertahankan, ditaruh setelah pemisahan ranah agar nyambung. Tipologi pesantren, runut, dan aman. Ringkasan dikunci, jenis, kondisi, tingkat bahaya, wadah, rus sistem, sehat dan dibutuhkan, ideal. Komodifikasi agama, runtuh saat figur hilang, rusak terlihat, sedang, sistem semu ruh jadi legitimasi personal. Rusak diam-diam, paling berbahaya, redaksi kunci, presisi. Yang paling berbahaya bukan pesantren yang runtuh ketika figur ditarik, melainkan pesantren yang tampak hidup karena ruh dijadikan legitimasi personal dan dibungkus sistem semu, sehingga kerusakannya berjalan diam-diam dan diwariskan. Ultra ringkas, 1 paragraf. Pembeda utama keberlanjutan pesantren bukan pada kuat lemahnya figur, melainkan pada apakah ruh keilmuan ditata secara sistemik atau dijadikan legitimasi personal. Pesantren yang dibutuhkan adalah yang menata ruh dalam sistem sehingga tetap hidup meski figur memudar. Pesantren yang mengkomodifikasi agama umumnya melemah saat figur ditarik sehingga risikonya terbaca dan terbatas. Sedangkan bentuk yang paling berisiko ialah pesantren yang tampak tertib dan hidup, namun menjadikan ruh sebagai legitimasi personal dalam sistem semu. Karena kerusakannya berjalan diam-diam, sulit dikritik dan berpotensi diwariskan. Tipologi kontraktor runut dan aman. 1 paling dibutuhkan. Pelayanan maqasid yang disistemkan. Pelayanan sebagai tujuan. Uang sebagai alat keberlanjutan. Ada garis merah tertulis K3. Mutu, lingkungan, integritas data. Berani stop work saat maqasid terancam. 2. Transaksi ekonomi murni. Risiko terbaca. Orientasi target atau uang jelas. Koreksi lewat kontrak, supervisi, audit, sanksi. 3. Paling berisiko, sistem semu, tampak rapi atau etik atau religius. Namun maqasid dipakai membenarkan teknis, membypass SOP atau audit, kerusakan diam-diam dan menular. Ultra ringkas, 1 paragraf. Pembeda pokok bukan label melayani.
melainkan apakah makasit ditata dalam sistem kontrak SOP, K3 mutu audit mekanisme koreksi, atau dijadikan legitimasi. Kontraktor ideal menempatkan pelayanan makasit sebagai tujuan dan uang sebagai alat, serta berani menghentikan kerja saat keselamatan atau integritas terancam. Transaksi murni berisiko namun terbaca. Yang paling berisiko ialah sistem semu yang memakai narasi nilai untuk membenarkan pelanggaran teknis. Padanan pesantren kontraktor, wadah ruh sistem pelayanan makasit tersistem, komodifikasi transaksi murni, sistem semu. Sistem semu, uji cepat 7, deteksi sistem semu. Boleh stop work nyata tanpa intimidasi atau narasi pembenar. Narasi nilai menekan teknis, change order tertulis, bukan arah lisan. Audit trail utuh, tidak selektif atau gelap. Kebal koreksi, standar simetris tanpa double standard, sistem atau tekanan. Baca hasil, 1-1. Ya, wa rendah, 2-3 ya wa abu-abu, 4 atau lebih. Ya, wa indikasi kuat sistem semu. Uji ini tidak menilai iman atau niat batin. Pagar tambahan, 5 klausul inti anti-sistem semu. 1. Stop work authority dicatat dan diaudit. 2. Change order tertulis anti arah lisan. 3. Larangan legitimasi nilai untuk teknis. 4. Audit trail dan chain of custody utuh. 5. Keterengkuran non-imunitas. Bagian L. Keadilan makit jiwa dan ruang masuk. Masukan. Teks asli dipertahankan. Keadilan makit jiwa, redaksi aman. Pemeliharaan jiwa adalah tanggung jawab kolektif. Dukungan kesehatan jiwa dipahami sebagai psychosocial support yang netral, profesional, dan universal, bukan diagnosis atau stigma. Jika dukungan diperlukan, ia harus setara bagi semua pihak yang terdampak konflik berkepanjangan. Kalimat kunci, pemeliharaan jiwa menuntut keadilan prosedural, dukungan tersedia universal dan setara, bukan selektif. Skema beradab, non-selektif, anak dan keluarga inti perlindungan dan pemulihan. Pihak terlibat konflik, ruang refleksi atau mediasi psikososial. Struktur dan komunikasi, evaluasi pola tekanan, ruang masuk masukan lintas pihak. Dokumen ini membuka masukan dari ulama kultural dan struktural, lembaga keagamaan, aparat negara, pemerintah daerah provinsi, para masyaikh lintas dunia, para ahli, perancang teknologi, kontraktor, relawan, pendamping, pelajar nilai, serta seluruh insan yang peduli pada marwah dan tradisi lintas generasi, tanpa klaim, tanpa mobilisasi, dan siap audit. Bagian M, paket pemahaman untuk kontraktor dan lampiran. Teks asli dipertahankan. Bagian ke-18, paket pemahaman untuk kontraktor. Minimum wajib 1. Siapa perlu baca apa? Pihak atau peran. Kebutuhan bacaan atau ringkasan. Tukang atau pekerja teknis lapangan. Tidak perlu membaca naskah panjang. Pimpinan kontraktor atau manajer proyek atau HSI atau legal perlu ringkasan 1 atau 2 halaman. Tim komunikasi publik, data, dokumentasi, atau akses digital. Perlu ringkasan plus protokol arsip atau akses, prinsip, tidak harus jadi pembaca kitab, tetapi wajib paham pagar kerja agar tidak salah langkah. 2. Kenapa perlu minimal? D. Risiko bila kontraktor tidak paham pemisahan ranah. Mengira dokumen etik pula perintah lapangan, overreach, membawa istilah agama atau gaib ke rapat teknis, konflik dan salah tafsir. Memotong video atau dokumen tanpa konteks, fitnah atau hoax. Mengabaikan audit trail, izin, kontrak SOP, sengketa, dan kriminalisasi. Manfaat bila kontraktor paham, bahasa kerja tertib, nilai memandu, hukum membatasi, SOP menggerakkan. Lebih mudah memenuhi standar, izin, K3, mutu, administrasi, dokumentasi. Mengurangi gesekan sosial, komunikasi rapi, tidak provokatif. 3. Minimum wajib dipahami kontraktor. Wajib 1. Pemisahan ranah. Keilmuan atau nilai, konsep, walandasan, bukan instruksi kerja. Realisasi proyek, operasional, SOP, izin audit, tindakan harus legal terukur teraudit bisa dihentikan, tanpa dalil iman sebagai legitimasi. Wajib 2. 3 kalimat pagar. Dokumen etik ini bukan instruksi kerja. Kerja lapangan hanya berjalan lewat kontrak, SOP, izin, dan standar. Dokumentasi wajib utuh, berjejak audit trail, dan tidak dipotong tanpa konteks. 4. Pemetaan sederhana. Siapa perlu apa? Tukang atau mandor, 1 lembar aturan kerja dan etika. SOP, K3, larangan sebar potongan jalur komunikasi. Site atau project manager, ringkasan 2 halaman, pemisahan ranah, batas komunikasi pelaporan, chain of custody. HSE atau quality atau admin, protokol 7 kepastian minimal plus audit trail plus arsip. Legal contractor, klausul kontrak, naskah etik bukan instruksi, change order tertulis, kerahasiaan dan perlindungan data. Tim digital, akses berbasis peran, lock access, kontrol sebaran, retensi arsip. 5. Cara menyampaikannya aman.
Paket onboarding kontraktor ringkas. 1 halaman. Ringkasan etik proyek non-klaim. 2 1 halaman. Aturan kerja SOP ringkas. K3 pelaporan. 3 1 halaman. Protokol dokumen dan data anti potongan chain of custody akses. 6 jawaban langsung pertanyaan inti. Perlu apa tidak kontraktor tahu 2 hal yang berbeda namun fungsinya menyatu perlu. Wajib minimal. Bukan untuk mengajari ijtihad, tetapi agar proyek tidak berubah menjadi klaim dan tetap legal, terukur, teraudit, beradab. Lampiran 1, kontraktor wajib baca, pedoman kerja aman, tertib, dan beradab. Status, ringkasan operasional, wajib pahami. Sifat, teknis, non-klaim, non-ideologis. Berlaku untuk seluruh kontraktor, subkontraktor, vendor, pekerja lapangan. A. Prinsip dasar, wajib dipahami. 1. Dokumen nilai atau etik bukan instruksi kerja. Instruksi kerja hanya sah bila tertulis dalam kontrak, gambar kerja, SOP, izin, dan perintah resmi proyek. 2. Pekerjaan lapangan berjalan di wilayah hukum dan teknis. Semua tindakan harus legal, berizin, terukur, dapat diaudit dan dapat dihentikan bila melanggar. 3. Nilai membimbing arah, SOP menggerakkan kerja. Nilai tidak dipakai untuk memaksa, SOP tidak boleh dilanggar. B. 7. Kewajiban kontraktor. 1. Mematuhi kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, SOP yang disahkan. 2. Menjalankan K3 atau HSE tanpa kompromi. 3. Mengikuti alur komunikasi resmi, tidak loncat jalur. 4. Menjaga ketertiban dokumentasi, laporan harian, foto, berita acara. 5. Menyimpan data dan dokumen dengan jejak arsip, audit trail. 6. Melaporkan perubahan kondisi lapangan sebelum bertindak. 7. Menghormati lingkungan, warga sekitar, dan sesama pekerja. C. 7 larangan keras. 1. Menafsirkan dokumen etik atau nilai sebagai perintah lapangan. 2. Menggunakan dalil agama atau keyakinan atau narasi gaib untuk membenarkan tindakan kerja. 3. Menyebarkan potongan foto atau video atau dokumen tanpa konteks resmi. 4. Mengubah pekerjaan tanpa change order tertulis. 5. Mengakses data di luar kewenangan. 6. Mengambil keputusan teknis besar tanpa persetujuan. 7. Membawa konflik pribadi ke area proyek. D. 7 alur komunikasi resmi. 1. Pekerja mandor. 2. Mandor site manager. 3. Site manager project manager. 4. Project manager pengawas atau konsultan. 5. Pengawas owner atau wakil sah. 6. Administrasi arsip proyek. 7. Darurat jalur HSE. Catatan, tidak ada instruksi sah di luar alur ini. E. Protokol dokumen dan data singkat. Dokumen utuh, bertanggal, bertanda tangan dapat ditelusuri. Dilarang memotong atau mengedit atau menyebarkan tanpa izin tertulis. Akses data berbasis peran. Pelanggaran dokumentasi, pelanggaran serius kontrak. F. Kalimat pegangan wajib. Kerja lapangan hanya berdasarkan kontrak dan SOP. Dokumen etik bukan instruksi teknis. Setiap tindakan harus bisa diaudit. J. Penutup. Pedoman ini melindungi kontraktor, pekerja, dan proyek. Ketertiban prosedur adalah profesionalisme, bukan pembatasan. Lampiran 2. Aturan kerja lapangan. Wajib dipatuhi tukang dan mandor, teknis, langsung, tidak bisa ditawar. Berlaku untuk semua pekerja lapangan. Aturan utama 1. Kerja hanya sesuai gambar dan perintah resmi. Jika tidak ada gambar atau perintah tertulis, jangan kerja. 2. Tidak boleh ubah pekerjaan sendiri. Perubahan sekecil apapun, lapor dulu. 3. Keselamatan kerja nomor 1. Tanpa APD, berhenti kerja. 4. Yang boleh dilakukan. Kerja sesuai gambar, ukuran, spesifikasi. Tanya mandor kalau ragu. Lapor bila kondisi tidak sesuai. Dokumentasi kerja sesuai arahan. Jaga alat, bahan, lingkungan. 5. Yang dilarang keras. Menambah atau mengurangi pekerjaan tanpa izin. Mengubah ukuran, bahan, atau posisi sendiri. Menjalankan katanya, menurut saya, atau kebiasaan lama. Rekam dan sebar foto atau video proyek tanpa izin. Ribut atau debat atau bawa urusan pribadi ke lokasi. 6. Jalur perintah. Tukang, mandor, site manager, pengawas atau PM. Tidak boleh lompat jalur. Perintah di luar jalur tidak sah. 7. Aturan dokumentasi. Foto untuk laporan, bukan untuk disebar. Dilarang potong atau edit atau kirim keluar. Laporan harus jujur sesuai kondisi. 8. Keselamatan. Wajib helm, sepatu, rompi wajib. Alat rusak lapor. Kondisi bahaya hentikan dan lapor. 9. Kalimat pegangan. Kalau tidak ada perintah tertulis, jangan kerja. Ragu, tanya. Ubah sendiri, tanggung sendiri. 10. Sanksi, pelanggaran, peringatan atau dikeluarkan. Pelanggaran berat, pemutusan kerja dan dicatat resmi. Catatan, aturan ini bukan mempersulit, tetapi melindungi tukang, mencegah masalah hukum, menjaga peran dan lancar. Bagian N, catatan penting. Ada hal yang tidak cukup dibahasakan lisan. Khusus ranah agama dan keyakinan, ada aspek yang sering rawan disalahpahami bila hanya lisan. Karena itu, pemahaman dasar,
Landasan perlu ditopang oleh literatur umum, tradisi kitab kuning berikut sebagai pagar adab bukan alat klaim. Aqidatul Awam, Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'allim, Ta'limul Muta'allim, Al-Ajur Rumiyah, Izil Kailani, penutup terpadu dipertahankan utuh. Catatan penutup zero loss dan audit friendly. Di bawah ini terdapat beberapa penutup dengan redaksi mirip. Tidak ada yang dihapus. Semuanya ditaruh berurutan agar tidak berulang di tengah naskah dan diberi label asal untuk memudahkan audit. Penutup 1. Redaksi, penutup redaksional akhir asal naskah 5 Februari. Dokumen ini adalah arsip adab dan kehati-hatian. Ia tidak menuntut hasil, tidak mengklaim kebenaran, dan tidak memobilisasi tindakan. Apabila diterima, ia menjadi bahan dialog. Apabila ditolak, ia tetap sah sebagai jejak tanggung jawab moral. Wallahu alam bissawab. Penutup 2. Redaksi penutup dikunci. Asal naskah 6 Februari, dokumen ini berhenti pada fungsi etik reflektif. Ia menjaga adab, melindungi jiwa, dan mencegah ketertipuan sistemik, tanpa menuduh, tanpa mendiagnosis, dan tanpa memaksa. Segala tindak lanjut bila diperlukan berada di luar dokumen ini dan harus melalui mekanisme sah, proporsional, dan bertanggung jawab. Penutup 3. Redaksi penutup akhir dokumen read-only, asal gabungan atau penegasan akhir. Dokumen ini disusun sebagai arsip nilai dan pagar adab. Ia tidak menuntut hasil, tidak mengklaim kebenaran, dan tidak memobilisasi tindakan. Apabila diterima, ia menjadi bahan dialog. Apabila ditolak, ia tetap sah sebagai jejak tanggung jawab moral. Wallahu alam bissawab. Status final. Dengan penandaan asal, tanggal atau label di atas, naskah gabungan ini dinyatakan final redaksional read-only sebagai arsip etik zero loss, tanpa penghapusan teks. Ringkasan para ahli, super ringkas. Ulama usul fiqh atau maqasid dan fiqh ikhtilaf. Memastikan maqasid pagar etik bukan legitimasi teknis. Ulum Quran dan hadis dan bahasa Arab. Menjaga ketelitian istilah dan adab istidlal agar tidak multitafsir berbahaya. Mediasi. Komunikasi krisis, sosiologi pesantren. Menjaga tabayun, musyawarah beradab, dan deeskalasi konflik. Psikiater atau psikolog dan psikososial. Memastikan hif'an nafs dipahami sebagai dukungan universal, bukan stigma atau diagnosis. Hukum, compliance, privasi data, mengunci batas penggunaan non-operasional dan aman secara legal. PMO, risk, HSE, QA atau QC, lingkungan, menerjemahkan nilai menjadi SOP audit stop work yang sah dan terukur. Redaksi, arsiparis, forensik dokumen, menjaga zero loss, jejak asal dan anti potongan. Arsitek sistem, cybersecurity, data governance, membangun audit log, akses berbasis peran dan keamanan. Penerjemah Arab dan Inggris, akademik dan terminolog, menstabilkan padanan istilah lintas bangsa. Ringkasan fungsi referensi. Referensi dipakai untuk menjaga adab, pemilahan ranah, ijtihad versus operasional, perlindungan maqasid, khususnya jiwa, serta pencegahan sistem semu melalui tata kelola, audit trail, dan mekanisme koreksi. Batas penggunaan. Referensi tidak menjadi instruksi kerja. Operasional lapangan hanya sah melalui hukum atau izin atau kontrak atau SOP atau K3 dan otoritas yang berwenang. Berikut ringkasan sangat ringkas, Bahasa Indonesia. Risalah adab dan pembacaan risiko sistemik adalah naskah etik non-klaim dan non-operasional yang berfungsi sebagai pagar adab dan alat baca risiko untuk mencegah sistem semu serta menguatkan pelayanan maqasid. Dokumen ini bersifat reflektif, aman dibaca lintas pihak, dan siap diaudit, bukan vonis, bukan mobilisasi, dan bukan instruksi tindakan. Risalah ini adalah arsip adab dan alat baca risik, bukan vonis personal, bukan tuduhan, bukan fatwa, dan bukan ajakan bilisasi. Yang dibahas adalah pla dan mekanisme, bukan rang, kelempek, atau teh. Tujuan utama melindungi jiwa, martabat, dan ketertiban. Risalah ini mencegah sistem semu tampak rapi dan bernilai, tetapi merusak di praktik, serta menguatkan pelayanan maqasid yang berani berhenti saat ada bahaya. Batas mutlak dikunci. Iman, nilai, dan ranah gaib tidak boleh dijadikan legitimasi teknis atau tindakan lapangan. Semua tindakan nyata wajib melalui mekanisme sah, hukum, izin, SOP, tritas, dan audit. Risalah berhenti di etik level 3. Risalah tidak memberi perintah, mandat, aktor, atau instruksi prasinal. Ranah prosedural dan faktual berada di luar tanggung jawab risalah. Pembeda aman itu terukur. Sistem yang adil membuka koreksi, jelas penanggung jawab, berjejak bukti, dan memiliki stop work authority.
Sistem berbahaya menutup koreksi, kabur tanggung jawab, dan berjalan dengan tekanan. Cara memfungsikan risalah. Baca sesuai peran dan usia. Pahami batas, latih kebiasaan aman, stop dan ask, tabayun 7, dan catat secara jujur. Jangan menyebar dengan bukti dan jangan memberi label pada individu. Pegangan untuk semua pihak. Yang kita jaga adalah keselamatan, ketenangan, dan bukti yang utuh. Jika tidak aman atau tidak jelas, berhenti dulu dan cari cara paling aman. Risalah utuh, 3 lapis dan panduan pemfungsian. 2-3 halaman untuk tokoh dan aparat, 1 halaman ultra aman untuk keluarga dan umum, plus lampiran anak atau remaja dalam satu naskah yang sama. Hari atau tanggal, Ahad 8 Februari 2026 Masehi, atau 20 Syaban 1447 Hijriyah. Status final redaksional, read only. Klasifikasi, arsip adab dan rujukan etik non-claim, non-operasional siap audit A. Mukaddimah dan kunci batas wajib dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah ini disusun bukan untuk vonis personal, bukan tuduhan, bukan fatwa, bukan alat permusuhan, dan bukan ajakan mobilisasi. Risalah ini adalah alat baca risiko dan pagar adab agar masyarakat, lembaga, bisnis, pendidikan, dan proyek sosial tidak terseret ke pola sistem semu, rapi di permukaan, tetapi merusak di praktik. Risalah ini membedakan pola dan mekanisme, bukan menetapkan siapa orangnya. Karena itu, istilah hak batil, adil zalim, dan anti penipuan versus etika mahdawiyah diposisikan sebagai pembeda etik sistemik, bukan label individu atau kelompok. Batas mutlak dikunci. 1. Tidak menyebut nama orang atau kelompok sebagai batil atau zalim atau dajjal. 2. Tidak menjadikan iman atau gaib sebagai legitimasi teknis atau tindakan lapangan. 3. Setiap tindakan nyata wajib melalui mekanisme sah, hukum, izin, kontrak, SOP, standar, otoritas berwenang, dan audit. 4. Tujuan puncak, perlindungan jiwa nafs, martabat, ketertiban, dan pencegahan fitnah. A1. Executive Safety Page, pengunci pembacaan dan batas ranah risalah, ringkasan 1 layar, wajib dibaca. Fungsi halaman ini adalah pengaman pembacaan Reader Safety Lock. Tujuannya mencegah halusinasi, klaim, mobilisasi, dan operasionalisasi iman. Bukan isi tematik, bukan instruksi, dan bukan legitimasi tindakan. Tangga tahapan wacana ringkas. Level 0, halusinasi murni, klaim berbasis rasa atau mimpi atau bisikan tanpa koreksi. Dilarang total. Level 1, narasi iman tanpa batas. Dalil atau iman dipakai langsung untuk tindakan tanpa SOP atau izin atau audit. Dilarang. Level 2, simbolik eskatologis tanpa pengunci. Istilah Mahdi atau Dajjal atau akhir zaman tanpa batas tafsir. Hanya boleh jika dikunci secara eksplisit. Level 3, etik reflektif, wilayah risalah, nilai dan adab, tanpa perintah, tanpa aktor, tanpa mandat. Aman, non-claim, non-operasional. Level 4, prosedural terukur, izin, SOP, audit trail, stop work authority. Di luar risalah, level 5, faktual operasional nyata, kerja lapangan, keputusan administratif, penegakan hukum. Risalah tidak masuk. Paragraf pengunci ultra ringkas, anti penipuan publik, dan etika mahdawiyah adalah 2 pagar komplementer pelayanan makasid. Yang pertama, preventive protective, izin, SOP audit, stop work authority. Yang kedua, preventive corrective non-claim, menahan klaim, meredakan eskalasi, memperkuat musyawarah. Semua tindakan nyata hanya sah melalui mekanisme legal, proporsional, transparan, dan dapat diaudit demi perlindungan jiwa, martabat, ketertiban, dan pencegahan fitnah. Penegasan, risalah berhenti di level 3. Segala tafsir atau tindakan di level 4-5 berada di luar tanggung jawab risalah. Catatan eskatologi, redaksi aman. Keyakinan tentang Dajjal, Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah ranah iman. Risalah ini tidak mengklaim waktu, aktor, atau mandat kepemimpinan. Yang diambil hanya etika menunggu, memperbaiki diri, menahan klaim, menolak penipuan, dan membangun pagar sosial yang beradab. Walhulam bisawab. B. Pembeda utama, hak batil atau adil zalim dalam bahasa sistem yang aman. 1. Definisi ringkas. Sistem semu pseudosistem. Pola tata kelola yang terlihat rapi atau baik atau nilai sentris, tetapi gagal pada praktik. Tidak ada jejak bukti, kebal koreksi, mengaburkan penanggung jawab, dan membuka ruang tekanan atau manipulasi. Pelayanan makasid yang disistemkan. Pola kerja sosial atau bisnis atau pendidikan atau proyek yang menjadikan perlindungan kebutuhan pokok, jiwa, akal, keluarga, harta, lingkungan, dan nilai agama atau adab sebagai arah ditopang mekanisme sah, legal, izin, SOP, audit, dan berani stop saat ada bahaya. 2. Terjemahan hak batil yang aman dan bisa diaudit. Hak etik sistemik. Sistem yang melindungi jiwa,
membuka koreksi, jelas penanggung jawab, berjejak bukti, dan bisa dihentikan bila berbahaya. Batil ex sistemik, sistem yang menipu dengan kerapian, menutup koreksi, kabur tanggung jawab, miskin bukti, dan berjalan dengan tekanan. 3. Terjemahan adil zalim yang aman. Adil, prosedural, wala aturan berlaku simetris, tidak double standard, ada jalur resmi koreksi. Keputusan sulit punya audit trail. Zalim struktural, tekanan tanpa jalur sah. Intimidasi, kebal evaluasi, atau memakai narasi nilai untuk memaksa teknis. 4. Anti-dajjal versus etika mahdawiyah klaim tanpa politik. Anti-dajjal publik aman, anti penipuan, anti manipulasi, anti dehumanisasi, anti narasi yang membungkam koreksi. Etika mahdawiyah, aman, menyiapkan keadilan, membangun adab, menahan klaim, memperkuat musyawarah, memperbaiki diri, dan menjaga keselamatan sosial. C. Ukuran minimum, agar pembeda bukan perasaan tapi terukur. Pertama, 5 koordinasi utama. 1. Koordinasi jati diri, penanggung jawab ahli, tim representasi, tim khusus. 2. Koordinasi aset amanah pencatatan, transparansi, pengawasan. 3. Koordinasi kompensasi adil pesinal hak kewajiban jelas. 4. Koordinasi pertanggungjawaban akuntabilitas moral sosial hukum. 5. Koordinasi progress report laporan berkala terbuka dan auditabel. Kedua, 7. Kepastian minimal, kepastian hukum perizinan SEP, sistem manajemen, sistem administrasi, legalitas standar. Ketiga, 7. Alat tanya tabayun. Apa siapa, kapan di mana, bagaimana, mengapa, apabila what if. Kesimpulan aman. Jika ukuran minimum tidak ada, risik sistem semu naik. Jika ukuran minimum ada dan berjalan, peluang pelayanan makasid naik. D. Uji cepat 7. Deteksi sistem semu tanpa menuduh rang. Ya atau tidak untuk PLA atau lembaga atau proyek, bukan untuk individu. 1. Ada STP work atau STP activity nyata tanpa intimidasi. 2. Nilai menekan teknis, narasi iman atau nilai dipakai untuk bypass SOP atau izin atau audit. 3. Change order tertulis, perubahan wajib tertulis dan berjejak. 4. Audit trail utuh, bukti lengkap, tidak selektif, tidak gelap. 5. Kebal koreksi, kritik selalu dianggap permusuhan. 6. Standar simetris, tidak double standard. 7. Sistem atau tekanan, keputusan lahir dari prosedur atau dari tekanan. Baca hasil aman, 01 risik rendah. 23E zina abu-abu, butuh pagar tambahan. 4. Indikasi kuat risik sistem semu, perlu koreksi serius. Pagar tambahan. 5. Klausul anti-sistem semu CO untuk clock dan aparat. 1. Step pair authority dicatat, disahkan, dan diaudit. 2. Change order tertulis anti arah lisan. 3. Larangan legitimasi nilai atau gaib untuk teknis. 4. Audit trail dan chain of custody bukti utuh terlacak. 5. NEN imunitas dan kesetaraan koreksi tak ada pihak kebal evaluasi. Bagian F. Lintas usia dan lintas peran. F sip inti. Baca paham latih catat, bukan percaya klaim bergerak. Tujuan risalah bukan membuat rang menjadi pihak, melainkan memastikan setiap rang memiliki pagar adab dan alat baca risik. Urutan wajib. 1. Baca sesuai umur atau peran based. 2. Pahami 3 kunci batas dokumen etik instruksi kerja. 3. Latih kebiasaan aman STP dan ASK, tabayun 7. 4. Catat sederhana progres bersama. Kalimat kunci wajib sama untuk semua umur. Yang kita jaga, keselamatan, ketenangan, dan bukti utuh. Kalau tidak aman atau tidak jelas, berhenti dulu. F2. Segmentasi usia, tangga pemahaman 5 level. Level 1, anak ke-10, target, rasa aman plus adab dasar. Pegangan, lampiran 2C, 2 kalimat puncak. Kebiasaan, kalau takut bilang, kalau bingung tanya, tidak boleh sebar vide. Output, hafal 2 kalimat aman plus tahu, jangan sebar petengan. Remaja, 11-17. Target, paham sistem semu verspla aman. K. Lampiran 1 plus uji cepat 4 pertanyaan. Latihan air play 10 menit, ada isu, jangan label, tanya jalur resmi. Output, mampu menjelaskan beda pla berbahaya vers aman, 30 detik. Level 3, dewasa umum 18-40. Target, paham batas dan disiplin tabayun. Pakai. Bagian A plus B plus D. Latihan, isi uji cepat 7 untuk pla atau bukan rank. Output, menyebut 5 batas mutlak plus uji risik tanpa menuduh. Level 4. Dewasa penanggung jawab 41-60. Target, koordinasi dan pencegahan konflik. Pakai bagian C plus E. Latihan, simulasi rapat singkat, STP work arti change order tertulis. Output, menerapkan 5 klausul sebagai pagar organisasi. Level 5. Target, ketenangan, adab bijaksanaan sosial. Lampiran 1, ringkasan. Bagian A. FKUS, jangan menuduh, jangan membukti, utamakan keselamatan. Output, menjadi penjaga adab, meredakan bonus skill. F3.
Segmentasi peran, fardu ain versus fardu kifayah. Fardu ain kelaziman pribadi, wajib untuk semua orang. 1. Tidak menuduh atau melabel individu, batil atau zalim atau dajjal ke orang dilarang. 2. Tidak menyebarkan potongan video atau dokumen tanpa konteks. 3. Stop dan ask bila tidak jelas. 4. Tabayun 7 alat tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, apabila. Fardu kifayah tugas kolektif. Cukup tim khusus berjenjang. 6 fungsi minimal boleh rangkap harus jelas. 1. Tim adab dan pagar bahasa antifonis. 2. Tim koordinasi 5 jati diri, aset, kompensasi, pertanggungjawaban progres. 3. Tim dokumen dan audit trail. Chain of custody, arsip utuh. 4. Tim mediasi berjenjang, ring mediasi. 5. Tim legal izin sop tindakan nyata via mekanisme sah. 6. Tim kesehatan jiwa atau psikososial netral profesional non-stigma. 4. Tahapan implementasi aman 4 fase. Fase 0. Penguncian 1 minggu. Tetapkan. Status read-only versi 3 lapis. Indikator, semua pihak paham dokumen ini pagar bukan perintah. Fase 1. Literasi 2-4 minggu. Sesi 2, 30 menit per kelompok usia. Uji, tiap kelompok menyebut 3 batas mutlak, 2 kalimat pegangan. Indikator, 80% mampu mengulang kunci batas. Fase 2, pembiasaan 1-3 bulan. Biasakan stop ask, tabayun 7, anti potongan bukti, buat kartu saku 1 halaman, lampiran 1+3 kalimat pagagar. Indikator, konflik komunikasi menurun, laporan lebih rapi. Fase 3, koordinasi dan progres berjalan. Terapkan 5 koordinasi 7 kepastian, minimal sebagai format progres. Indikator, ada progress report berkala yang auditable. F5. Format progress report paling ringan 1 halaman. Setiap pekan atau 2 pekan. 1. Ringkasan aktivitasnya apa yang dilakukan, bukan siapa yang salah. 2. Status 5 koordinasi. 3. Status 7. Kepastian 4. Skor uji cepat 7. Jumlah ya plus pagar tambahan yang dipasang. 5. Catatan risiko dan mitigasi. Stop atau tunda atau lanjut dengan pagar. F6. Simpul wajib dipahami pengguna 7 kitab agar risalah tidak disalahpahami. 1. Aqidatul awam batas iman. Jangan klaim waktu atau aktor atau mandat. Iman melahirkan adab. 2. Safinatun najah, ibadah tertib, disiplin, bukan emosional. 3. Sulamut taufik, takwa praktis, pagar akhlak dan kehati-hatian. 4. Bidayatul hidayah, adab batin lahir, niat, muhasabah, jaga lisan, anti fitnah. 5. Ta'limul muta'allim, adab sabar, tidak loncat legitimasi, tidak debat menang kalah. 6. Al-ajurumiyah, ilmu alat menertibkan makna, rasa tidak berubah jadi klaim. 7. Izzi al-kailani, disiplin perubahan bentuk, cegah pembacaan liar. Kesimpulan simpul, ketujuh kitab menyiapkan adab plus disiplin makna, sehingga risalah dibaca sebagai pagar, bukan amunisi konflik. 7. Kunci kontribusi lintas lokal, nasional, internasional, tanpa memaksa. 1. Bahasa universal netral, bicara pola dan mekanisme, bukan siapa. 2. Auditor diklaim praktik harus memiliki jejak bukti. 3. Non-mobilisasi, tindakan nyata wajib melalui mekanisme sah izin otoritas. Lampiran 1, versi 1 halaman ultra aman keluarga dan umum. Tujuan utama kita 1, menjaga keselamatan jiwa, ketenangan, dan martabat. Risalah ini bukan untuk menuduh siapapun, bukan soal menang benar salah, dan bukan urusan ideologi. Ini adalah cara aman membedakan 2 pola. 1. Pola berbahaya, sistem semu. Terlihat rapi dan baik, tetapi saat ada masalah, penanggung jawab tidak jelas, bukti tidak utuh, kritik dianggap musuh, dan orang tidak boleh menghentikan bahaya. 2. Pola aman, pelayanan makasid. Yang utama, jiwa selamat, ada aturan jelas. Ada izin atau SOP, ada laporan, bisa diaudit, dan boleh berhenti bila berbahaya. Uji cepat mudah. Kalau ada bahaya, boleh berhenti. Kalau ada perubahan, harus tertulis. Bukti dan laporan utuh, ada jalur koreksi yang sopan. Jika banyak jawaban tidak, risikonya naik. Untuk semua pihak, jaga adab. Jangan menuduh, jangan memberi label, jangan menyebar potongan video atau dokumen, dan jangan memaksa. Dalam keadaan darurat, keselamatan didahulukan, dan pertolongan profesional yang sah adalah ikhtiar paling aman. Kalimat pegangan, yang kita jaga, keselamatan, ketenangan, dan bukti yang utuh. Kalau tidak aman atau tidak jelas, kita berhenti dulu. Lampiran 2, versi sangat sederhana, anak atau remaja, plus saat takut atau menolak. Sangat sederhana, kami sayang kamu. Yang penting kamu aman dan tenang. Kalau badan capek, kita ke dokter. Kalau pikiran capek, kita juga boleh minta tolong. Kita pelan-pelan, kami temani. B. Saat anak menolak atau takut, tidak apa-apa kalau kamu takut. Kami tidak akan memaksa dan tidak akan meninggalkan kamu. Kita diam sebentar, tarik napas pelan-pelan. Kamu aman,
kami di sini. Ultra 2 kali kalimat saat memuncak, kamu aman, kami di sini menemani. Kita berhenti dulu dan cari cara paling aman. Ringkasan daftar para ahli untuk dicantumkan di bagian akhir. Ringkasan ultra ringkas satu paragraf. Risalah ini ditopang oleh keahlian, etika dan tata kelola, hukum dan kepatuhan, manajemen risiko dan audit, psikologi klinis atau psikososial, mediasi berjenjang, pendidikan dan literasi lintas usia, bahasa dan redaksi aman, serta keamanan informasi dan arsip. Keahlian pendukung meliputi ASA, sosiologi, administrasi publik, dan komunikasi krisis. Seluruhnya bekerja pada ranah etik reflektif level 3 untuk menjaga keselamatan jiwa, ketenangan sosial, dan bukti utuh, tanpa klaim, tanpa mobilisasi, dan tanpa operasionalisasi. Etika dan governance, kunci batas dan non-claim, legal dan compliance, sah, izin SOP, audit, risk dan audit, ukuran minimum dan uji cepat, psikologi, bahasa aman dan non-stigma, mediasi, redam eskalasi, tabayun, pendidikan, literasi lintas usia, bahasa, makna tertib, anti-klaim, arsip, bukti utuh dan jejak log. Ringkasan daftar referensi untuk ditempel di bagian akhir. Ringkasan ultra ringkas satu paragraf. Risalah ini merujuk pada sumber adab dan disiplin makna, Al-Quran, sunnah tematik adab, makasid, serta literatur adab atau ilmu alat yang sejalan dengan 7 kitab, standar tata kelola risiko audit, ISO 37001 dan kerangka kontrol internal KOSO, standar keselamatan kerja, ISO 45001, standar keamanan informasi dan integritas bukti, ISO atau IEC 27721, dan rujukan NIST tentang preservasi bukti digital, serta Chain of Custody, standar manajemen proyek, PMI atau PMBOK, serta pedoman perlindungan anak dan dukungan psikososial, UNICEF Safeguarding, dan WAO Psychological First Aid. Semua rujukan dipakai untuk menjaga pagar etik yang non-claim, non-operasional, dan siap audit. Ringkasan poin, nilai adab, Al-Quran, sunnah adab, makasid, literatur adab atau ilmu alat, risiko audit, ISO 37001, KSOSO internal control, keselamatan, ISO 1, bukti dan arsip, ISO atau IEC 271, NIST IR 83887, definisi Chain of Custody NIST, proyek, PMI atau PMBOK, 7th edition, anak dan psikososial, UNICEF Safeguarding, Psychological First Aid. Adendum pengunci definisi, sistem sentral ring konpakun berjenjang sebagai kerangka etik, klarifikasi makna risiko dan manfaat. Senin, 9 Februari 2026 Masehi atau 21 Sya'ban 1447 Hijriah. Adendum ini berfungsi mengunci definisi agar istilah sentral ring konpakun tidak melayang dan tidak disalah baca sebagai kekuasaan, klaim kepemimpinan, ajakan mobilisasi, atau instruksi lapangan. Pembacaan secara tegas berhenti di level 3, etik reflektif. Sementara ranah prosedural operasional hanya sah melalui mekanisme resmi, hukum, izin, SOP, kontrak, audit. Sentral adalah muara bahan pertimbangan, pusat rujukan nilai, batas, dan kriteria agar penilaian tidak liar, tidak personal, dan tidak berubah menjadi tuduhan. Ia menghasilkan batas dan ukuran minimum, bukan komando tindakan. Ring adalah pagar adab dan mediasi berjenjang yang melindungi persaudaraan dari eskalasi konflik, fitnah, dan saling menuduh. Ring menjaga komunikasi tetap beradab dan bukan pembelaan pihak. Konpakun adalah mandat komunikasi terbatas untuk menjaga kontinuitas penjelasan dan keterlacakan, agar tidak bergantung pada satu figur, tidak terputus, dan tidak kehilangan jejak. Ia bukan aktor lapangan. Berjenjang berarti proporsional dari skala kecil ke besar, tanpa paksaan, hanya bila diperlukan dan sesuai kapasitas. Tanpa kerangka ini, risiko utama adalah definisi melayang, loncat ranah, sistem semu, bukti terpotong, mediasi kalah oleh tekanan, ketergantungan figur, serta kerugian sosial dan non-fisik yang diwariskan. Dengan kerangka ini, manfaatnya adalah satu kamus bersama, mediasi hidup, kontinuitas terjaga, pemisahan ranah konsisten, deteksi sistem semu lebih dini, perlindungan jiwa meningkat, kepercayaan pulih, dan tradisi lebih anti-kultus. Simpul pengunci, Central Ring Konpakon adalah pagar adab untuk menata makna dan menjaga tradisi. Bukan klaim dan bukan operasi. Ia mencegah sistem semu yang tampak rapi namun merusak secara diam-diam. Adendum final, utuh dan lengkap, pelurusan makna sistem Central Ring Konpakon berjenjang serta risiko manfaatnya, hari atau tanggal. Senin 9 Februari 2026 Masehi atau 21 Sya'ban 1447 Hijriah. Status final redaksional read only. Klasifikasi arsip adab dan rujukan etik non-claim non-operasional siap audit. Kedudukan adendum pengunci definisi.
Adendum ini disusun untuk mengunci definisi agar tidak melayang, serta memperjelas bahwa istilah Central Ring Konpakon adalah kerangka fungsi, bukan struktur kekuasaan, bukan klaim kepemimpinan, bukan ajakan mobilisasi, dan bukan instruksi lapangan. Adendum ini menjaga agar pembacaan tetap berhenti pada level 3, etik reflektif, selaras dengan prinsip pemisahan ranah, nilai atau adab atau etik, rujukan batas dan kehati-hatian, bukan operasi. Prosedural terukur dan operasional, hanya sah melalui mekanisme resmi, hukum, izin, kontrak, SOP, standar, otoritas berwenang, audit. Adendum ini tidak menetapkan orang atau kelompok, tidak memberi vonis, dan tidak memerintah tindakan nyata. B. Definisi yang dimaksud, Central Ring Konpakon, berjenjang. B.1. Sistem sentral atau sentra, makna aman fungsi, bukan kekuasaan. Sentral adalah pusat rujukan nilai batas kriteria untuk menghimpun bahan pertimbangan, muara pertimbangan, agar pembacaan masalah tidak liar, tidak personal, dan tidak berubah menjadi klaim atau tuduhan. Ciri-ciri sentral, audit friendly, menghasilkan rumusan batas, apa yang boleh atau tidak boleh dalam dokumen etik, menyediakan kerangka ukur minimum, MIS, 5 koordinasi, 7 kepastian, 7 alat tanya. Menjadi ruang penjernihan, bukan ruang vonis, bukan ruang operasi lapangan. Kalimat kunci, sentral ala muara bahan pertimbangan, bukan komando tindakan. B1.2, sistem ring atau ring mediasi. Makna aman, fungsi protektif, ring adalah pagar adab dan mekanisme mediasi berjenjang yang melindungi persaudaraan dari loncatan konflik, fitnah, dan saling menuduh. Ciri-ciri ring, memastikan komunikasi melewati jalur beradab, tabayun, klarifikasi, anti potongan bukti. Menyediakan ruang aman untuk meredam eskalasi. Menjaga agar nilai tidak dipakai untuk menekan teknis atau hukum. Kalimat kunci, ring mediasi persaudaraan, bukan pembelaan pihak. B1.3, Konpakon, mandat komunikasi terbatas. Berjenjang, makna aman, kontinuitas, dan jembatan resmi. Konpakon adalah mandat komunikasi terbatas, bukan mandat kekuasaan untuk memastikan kontinuitas, kesinambungan penjelasan, pencatatan, dan penghubung antar lapis. Nilai prosedur sah agar tidak bergantung pada satu figur, tidak terputus, dan tidak hilang jejak. Ciri-ciri Konpakon, menjaga rantai penjelasan agar tidak berubah-ubah di lisan. Menjaga keterlacakan, siapa yang menyampaikan apa, kapan, dalam kapasitas apa. Mengurangi kaburnya penanggung jawab dan kebingungan publik. Kalimat kunci, Konpakon uwa jembatan resmi yang terbatas, bukan aktor lapangan. B4, makna berjenjang. Berjenjang berarti dibagi per tingkat. Pribadi, keluarga, RT atau RW, dusun atau desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bila perlu, nasional atau regional atau global. Tujuan berjenjang, tidak memaksa skala besar. Memberi jalur proporsional sesuai kapasitas dan kebutuhan, dan hanya bila diperlukan. C. Risiko dan kerugian jika Central Ring Konpakon tidak ada atau tidak difungsikan atau tidak dipahami bersama. Catatan, seluruh poin di bawah adalah bahasa sistem, menilai pola dan mekanisme, bukan menilai iman atau niat batin, bukan menunjuk orang. Definisi melayang, istilah besar dipahami berbeda-beda, dialog gagal karena tidak satu kamus. Rasa menggantikan ukuran, keputusan atau penilaian jadi tafsir personal, rawan salah paham, rawan fitnah. Tanggung jawab kabur, tidak jelas siapa rujukan batas, jalur mediasi, mandat komunikasi. Konflik mudah diwariskan. Ruh dijadikan legitimasi personal, risiko sistem semu naik, tampak rapi, tetapi kebal koreksi. Audit trail lemah, kritik dianggap permusuhan. Loncat ranah, level 1-2 ke level 4-5. Iman atau narasi dipakai langsung untuk tindakan tanpa mekanisme sah. Risiko hukum, sosial, dan keselamatan meningkat. Bukti mudah dipotong dan liar. Potongan video atau dokumen beredar tanpa chain of custody. Konflik memanas, sulit diselesaikan adil. Mediasi kalah oleh tekanan, tanpa ring. Yang dominan biasanya yang paling keras atau cepat atau berpengaruh. Yang lemah takut bicara. Kontinuitas tradisi rapuh, bergantung figur. Saat figur mundur atau wafat atau berjarak, sistem runtuh atau bergeser menjadi komodifikasi. Kerugian non-fisik membesar. Marwah, kepercayaan, ketertiban batin komunitas merosot. Generasi muda menganggap konflik sebagai normal. Biaya sosial dan biaya proyek meningkat, miskomunikasi, sengketa, rework, keterlambatan, kriminalisasi karena prosedur tidak tertib. D. Manfaat dan keuntungan. Jika Central Ring Konpakon ada atau difungsikan atau dipahami bersama. Catatan, manfaat di bawah tetap non-operasional, yaitu manfaat pada tingkat keterbacaan, ketertiban adab, dan ketertelusuran. Satu kamus bersama, dialog lebih mungkin berhasil karena istilah tidak melayang. Muara bahan pertimbangan,
Sentral, keputusan atau penilaian lebih tenang, tidak reaktif, lebih terukur. Mediasi berjenjang hidup. Ring, konflik bisa ditahan sebelum meledak. Ruang aman tersedia, adab dijaga. Kontinuitas terjaga. Konpakon, penjelasan tidak putus. Jejak komunikasi rapi, tidak bergantung satu orang. Pemisahan ranah konsisten. Risalah berhenti di level 3. Level 4-5 hanya lewat mekanisme sah, izin SOP audit. Deteksi sistem semu lebih mudah karena ada ukuran 5. Koordinasi, 7. Kepastian, uji cepat 7. Audit trail, perlindungan jiwa dan ketertiban meningkat, pencegahan fitnah atau eskalasi, lebih aman bagi keluarga, santri, pekerja publik. Kepercayaan publik pulih bertahap karena keterlacakan bukti, chain of custody, dan komunikasi lebih tertib. Efisiensi operasional meningkat bila masuk ranah sah, perubahan tertulis, stop work jelas, konflik rework turun. Ini hanya berlaku bila sudah melewati mekanisme resmi. Warisan tradisi lebih anti kultus, ruh ditata dalam sistem, bukan menjadi legitimasi personal. Kalimat pengunci, 1 paragraf, siap tempel. Central Ring Konpakon adalah kerangka fungsi untuk menata muara pertimbangan. Sentral, pagar mediasi persaudaraan, ring, dan kontinuitas mandat komunikasi terbatas. Konpakon. Kerangka ini bukan klaim, bukan operasi, dan bukan pengganti mekanisme sah. Ia berfungsi sebagai pagar adab agar tradisi berguru tidak jatuh pada komodifikasi atau sistem semu yang tampak rapi, namun merusak secara diam-diam dan berpotensi diwariskan. Catatan penempatan dalam naskah, agar nyambung dan tidak melompat. Untuk menjaga runut pembacaan dan menghindari loncatan ranah, addendum ini ditempatkan sebagai berikut. Tempel addendum ini tepat setelah bagian yang memperkenalkan Central Ring Konpakon. Bagian I atau Vplat Central Ring Konpakon. Setelah itu masuk ke pemisahan ranah, bagian 11, agar pembaca paham. Central Ring Konpakon berada di level 3, etik reflektif, sedangkan level 4-5 wajib mekanisme sah. Setelah pemisahan ranah, baru masuk ke bagian K, tipologi pesantren dan kontraktor plus deteksi sistem semu. Karena definisi sudah terkunci dan pembaca tidak terseret personalisasi. Penutup, aman. Addendum ini disusun sebagai arsip adab dan kunci definisi, bukan sebagai instruksi tindakan. Jika diterima, ia menjadi penguat keterbacaan dan mediasi. Jika ditunda atau ditolak, ia tetap sah sebagai jejak kehati-hatian dan itikat baik. Wallahu alam bisawab. Daftar lampiran dan ringkasan. 1. Lampiran 1, glosarium terkunci, ringkasan. Mengunci makna istilah agar dialog tidak melayang dan tidak personal. 2. Lampiran 2, peta level dan pemisahan ranah. Ringkasan, menegaskan batas level 3 dan mencegah loncatan ke ranah operasional. Ringkasan, membaca risiko sebagai pola, bukan penilaian iman atau individu. 3. Lampiran 4, matriks manfaat fungsional. Ringkasan, menjelaskan manfaat pada tingkat etik dan keterbacaan, bukan janji hasil. 4. Lampiran 5, alat baca minimum. Ringkasan, memberi ukuran agar penilaian tidak berbasis rasa semata. 5. Lampiran 6, skema berjenjang, ringkasan, menjaga proporsionalitas dan mencegah pemaksaan skala. 6. Lampiran 7, contoh redaksi aman, ringkasan, melindungi naskah dari penyalahgunaan bahasa. 7. Lampiran 8, catatan audit etik, ringkasan, menjadi jejak gaufen dan etikat baca penis. Daftar para ahli dan ringkasan siap tempel di akhir naskah. Daftar para ahli, fungsional, bukan personal. 1. Etika dan filsafat terapan, ringkasan. Menjaga addendum sebagai pagar etik, bukan instruksi. 2. Usul fik dan makasid non-fatwa, ringkasan. Memastikan agama berfungsi sebagai batas kehati-hatian. 3. Sosiologi konflik dan mediasi, ringkasan. Menguatkan fungsi ring sebagai pelindung persaudaraan. 4. Psikologi sosial dan komunitas, ringkasan. Melindungi kesehatan batin dan mencegah normalisasi konflik. 5. Ilmu komunikasi, etik, ringkasan, menjaga kontinuitas pesan melalui konpakon terbatas. 6. Governance dan audit, etik, ringkasan, menjamin keterlacakan dan pencegahan sistem semu. 7. Hukum tata kelola dan kepatuhan, ringkasan, menegaskan batas dokumen etik versus mekanisme hukum sah. 8. Antropologi tradisi, ringkasan, menjaga keberlanjutan tradisi tanpa kultus figur. 9. Manajemen risiko dan sistem kompleks, ringkasan, membaca risiko sebagai pola, bukan kesalahan personal. 10. Arsip dan etika informasi, ringkasan, menjaga addendum sebagai arsip adab jangka panjang. Catatan pengaman opsional ditempel. Para ahli ini berfungsi sebagai rujukan keilmuan dan pagar etik. Mereka tidak bertindak sebagai pelaksana, pengambil keputusan, atau pemberi perintah lapangan. Daftar sumber referensi dan ringkasan. Siap tempel. 1.
Al-Quran, tema adab, tabayun, amanah, keadilan, larangan fitnah atau gibah. Ringkasan. Mengunci adendum sebagai pagar adab dan kehati-hatian. 2. Hadis dan literatur adab sosial, kehati-hatian berita, larangan menuduh, adab ikhtilaf. Ringkasan. Meneguhkan prinsip non-vonis dan keselamatan lisan atau komunitas. 3. Maqasid al-syariah dan kaidah kehati-hatian, non-fatwa. Ringkasan. Menjaga nilai sebagai batas, bukan jalan pintas menuju tindakan tanpa mekanisme sah. 4. Etika terapan dan filsafat etika modern, etik level 3. Ringkasan, memberi dasar ilmiah pemisahan ranah dan ketertiban etik. 5. Resolusi konflik dan mediasi berjenjang, eskalasi atau deeskalasi. Ringkasan, menopang ring sebagai pagar mediasi persaudaraan, bukan pembelaan pihak. 6. Ilmu komunikasi dan manajemen informasi, anti potongan bukti, kejelasan mandat. Ringkasan, menguatkan konpakon sebagai mandat komunikasi terbatas dan keterlacakan pesan. 7. Governance, akuntabilitas, dan auditability. Ringkasan, meneguhkan ukuran minimum dan pencegahan sistem semu. 8. Chain of custody dan integritas dokumen atau bukti, metadata, versioning. Ringkasan, menopang larangan potong sebar dan pentingnya jejak bukti yang adil. 9. Manajemen risiko dan sistem kompleks, pola mekanisme, efek berantai. Ringkasan, menjelaskan risiko sebagai bahasa sistem, bukan penilaian personal. 10. Teori organisasi dan pembatasan mandat, role clarity, separation of duties. Ringkasan, menegaskan sentral bukan komando, konpakon bukan aktor lapangan, anti-kultus. 11. Kearsipan dan etika arsip, provenance, preservasi, akses aman. Ringkasan, menguatkan status adendum sebagai arsip adab read-only dan siap audit. 12. Kerangka hukum dan kepatuhan sebagai batas ranah diisi sesuai konteks lokal si advasan. Menegafkan EU years kontrak pas opes standar otorisa audit. Naskah etik reflektif yang mengatur seleksi dan penempatan SDM untuk menjaga batas makna, melindungi adab, dan menegakkan tata kelola yang tertib, tanpa memberikan mandat tindakan, kewenangan operasional, atau ajakan mobilisasi apapun. Naskah terpadu seleksi SDM ini adalah pagar aman level 3. Etik reflektif untuk menyeleksi dan menempatkan SDM hanya agar mampu menjaga naskah terpadu, risalah 3 lapis, dan adendum final tanpa melompat ke klaim, mobilisasi, atau tindakan operasional. Seleksi tidak menilai iman, niat batin, atau kepribadian, melainkan kecocokan fungsi menjaga batas makna. Hasil seleksi tidak memberi mandat tindakan apapun. Risiko terbesar bukan kekurangan individu, tetapi salah penempatan orang pada peran sensitif. Instrumen inti berupa 15 pertanyaan berindikator hijau atau kuning atau merah. Merah pada pertanyaan kunci berarti tidak ditempatkan di tim sensitif. Keputusan terbagi 3. Penjaga batas inti, ring luar dengan pagar, atau tidak cocok. Akses dibatasi ke versi ultra aman. Penempatan dilakukan ke 6 tim fardu kifayah. Adab bahasa, koordinasi, arsip audit, mediasi, legal izin SOP, dan psikososial, tanpa membentuk struktur kekuasaan dan tanpa mandat lapangan, dilengkapi catatan batas peran yang jelas. Jika tidak dipatuhi, risikonya adalah loncat ranah, salah seleksi, sistem semu, bukti terpotong, konflik sosial, kebocoran makna, kegagalan mediasi, dan tekanan psikososial, yang melemahkan tujuan utama menjaga 3 dokumen. Jika dipatuhi konsisten, manfaatnya adalah pagar level 3 menjadi budaya. Seleksi adil, penempatan tepat, audit trail melindungi semua pihak, deteksi dini sistem semu, komunikasi lebih beradab, mediasi lebih tenang, dan makna 3 dokumen tetap utuh jangka panjang. Simpul, tanpa pagar, konflik dan sistem semu. Dengan pagar, ketertiban makna, ketenangan sosial, dan arsip aman. Naskah terpadu seleksi SDM, penjaga batas level 3, etik reflektif. Fungsi, instrumen aman untuk menyeleksi dan menempatkan SDM agar mampu menjaga naskah terpadu, risalah 3 lapis, dan adendum final tanpa melompat ke ranah klaim, mobilisasi, atau tindakan operasional. Hari atau tanggal, Rabu 11 Februari 2026 Masehi, atau 23 Syaban 1447 Hijriyah. Status, final redaksional, read only. Klasifikasi, arsip adab dan tata kelola etik, non-klaim non-operasional, siap audit. Daftar isi terpadu 1. Prinsip pengunci seleksi SDM level 3, 2. Paket pertanyaan seleksi SDM 15 pertanyaan. Filter utama, wajib B. Uji kestabilan anti melayang. C. Kompetensi peran fardu kifayah 3. Skor dan kategori keputusan 4. Lembar identitas seleksi SDM 5. Lembar seleksi SDM 1 halaman siap cetak 6. Rekomendasi peran 6 tim fardu kifayah 7. Alat pencocokan SDM tim fardu kifayah 8. Simulasi penempatan tanpa nama 9. Tabel simulasi kosong diisi manual 10.
Kalimat pengunci akhir 11. Risiko dan kerugian jika tidak terpenuhi 12. Manfaat dan keuntungan jika dapat terpenuhi 13. Simpul paling ringkas 1. Prinsip pengunci seleksi SDM. Seleksi bukan menilai iman, niat batin, atau kepribadian. Seleksi hanya menguji kecocokan fungsi menjaga dokumen pada level 3, etik reflektif. Tidak ada hasil seleksi yang otomatis memberi mandat tindakan. Kesalahan paling berbahaya adalah salah penempatan, bukan kekurangan individu. 2. Paket pertanyaan seleksi SDM inti. Memuat 15 pertanyaan lengkap beserta tujuan uji dan indikator. Hijau, kuning, merah, utuh, seperti yang telah panjenengan susun dan digunakan sebagai rujukan baku. Catatan pertanyaan kunci 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14. Pada salah satu tidak ditempatkan pada tim sensitif. 3. Skor dan kategori keputusan. Tipe 1, penjaga batas inti, hijau dominan tanpa merah. Tipe 2, ring luar dengan pagar ada kuning tanpa merah. Tipe 3, tidak cocok. Ada merah, akses dibatasi ke versi ultra aman bila perlu. 4. Lembar identitas seleksi SDM. Digunakan sebagai halaman depan arsip seleksi. Nama calon SDM, tanggal atau waktu, media, tertulis atau daring atau tatap muka. Pewawancara atau fasilitator. Peran pewawancara, catatan awal netral. 5. Lembar seleksi SDM satu halaman, 15 pertanyaan, kolom atau catatan singkat, ringkasan keputusan, pengunci level 3, paraf tanggal pewawancara. Siap cetak, konsisten dengan header arsip. 6. Rekomendasi peran 6 tim fardu kifayah 1. T1 adab dan pagar bahasa, 2T2 koordinasi 53, T3 dokumen dan audit trail 4. Tempat, mediasi berjenjang 5, T5 legal izin SOP 6, T6 kesehatan jiwa atau psikososial. Keenam tim bukan struktur kekuasaan, bukan pelaksana lapangan, dan tidak memberi mandat tindakan. 7. Alat pencocokan SDM, tim. Prinsip penempatan, indikator kecocokan tiap tim, tabel pencocokan cepat, langkah pakai 5 tahap, kalimat keputusan siap tempel. 8. Simulasi penempatan tanpa nama, profil contoh AI fiktif, masing-masing berisi, ringkasan jawaban, ciri terbaca, tim utama dan tambahan, catatan batas peran. Hanya untuk latihan membaca hasil, bukan pola baku. 9. Tabel simulasi kosong diisi manual, identitas umum, kode profil tanpa nama, tanggal penilaian, pewawancara atau fasilitator, media. Ringkasan hasil, hijau dominan, kuning, catatan faktual, penempatan peran. Tim utama T1-6, tim tambahan opsional. Catatan batas wajib, tidak bicara publik, tidak memimpin mediasi, tidak memutus kebijakan, tidak menafsir iman atau eskatologi, tidak mengelola arsip sensitif. Lainnya. Keputusan penjaga batas inti dengan pagar dan supervis tidak ditempatkan. 10. Kalimat pengunci akhir. Dokumen seleksi SDM ini disusun untuk menjaga adab, batas, dan keterbacaan makna pada level 3, etik reflektif. Seluruh hasil seleksi bersifat terbatas, dapat ditinjau ulang dan tidak memberikan mandat tindakan, mobilisasi, atau klaim apapun. 11. A. Risiko dan kerugian jika tidak terpenuhi. Ya, naskah tidak dipakai atau dipakai setengah-setengah atau dilanggar atau ditafsir jadi level 4-5. 1. Risiko loncat ranah, inti paling berbahaya. Dokumen level 3 dibaca sebagai mandat aksi, membuka pintu klaim, mobilisasi, dan tindakan tanpa mekanisme sah. Batas etik reflektif phase operasional kabur. Orang merasa boleh bertindak karena merasa benar. Kerugian, eskalasi konflik, tindakan tanpa izin, dan kerusakan marwah naskah sebagai pagar adab. 2. Risiko salah seleksi dan salah penempatan SDM tanpa filter 15 pertanyaan. Orang yang reaktif, suka spekulasi, atau suka membongkar bisa masuk tim sensitif. Merah pada pertanyaan kunci tidak terdeteksi. SDM berisiko menjadi pemicu. Kerugian, salah orang di kursi yang salah. Konflik membesar, sistem jadi semu walau tampak rapi. 3. Risiko sistem semu, tampak tertib tapi tak aman. Tidak ada disiplin audit trail, notulen, chain of custody. Bukti terpotong, konteks hilang, narasi liar. Keputusan atau komunikasi jadi cukup lisan, rawan salah paham dan saling tuduh. Kerugian, reputasi rusak, pembuktian melemah, dan semua pihak kehilangan perlindungan bukti. 4. Risiko sosial, labelisasi, salah sangka, dan luka batin. Jika prinsip bukan menilai iman atau niat batin diabaikan, seleksi bisa dianggap menghakimi. Orang yang ditolak bisa merasa dipermalukan atau dilabel buruk. Kerugian, hubungan retak, resistensi meningkat, ya muncul oposisi baru. 5. Risiko konflik peran dan dominasi. Tanpa aturan maksimal 2 tim dan catatan batas peran, satu orang bisa merangkap terlalu banyak. Muncul super person, ketergantungan, kultus, atau perang pengaruh. Kerugian, tim rapuh, mudah pecah bila orang itu pergi atau berubah sikap. 6.
Risiko kebocoran informasi dan salah kutip. Bila akses dokumen sensitif tidak dibatasi, terjadi kebocoran atau pemotongan kutipan. Istilah sensitif, gaib atau eskatologi dibawa ke publik tanpa pagar. Kerugian, kontroversi, fitnah atau salah tafsir, dan tekanan sosial meningkat. 7. Risiko mediasi gagal karena tidak ada ring yang berfungsi. Tanpa tim mediasi berjenjang, tempat yang benar-benar stabil, konflik cenderung langsung ke publik. Tabayun berubah jadi debat atau adu menang. Kerugian, eskalasi cepat, suasana tidak kondusif untuk islah. 8. Risiko legal dan administratif meski naskah non-operasional. Jika naskah dipakai sebagai dasar tindakan tanpa SOP atau izin, pihak luar bisa menilai ini sudah operasional. Ketiadaan jejak tertulis membuat posisi lemah bila ada pemeriksaan. Kerugian, kerentanan administratif, dan salah persepsi, dokumen ini komando. 9. Risiko psikososial, tekanan dan trauma berulang. Tanpa T6, psikososial yang netral, bahasa konflik bisa memicu ketakutan, terutama pada keluarga atau anggota rentan. Forum panas menguras emosi dan memunculkan tindakan reaktif. Kerugian, kelelahan, putus komunikasi, dan ketegangan berkepanjangan. 10. Risiko hilangnya tujuan utama, menjaga 3 dokumen. Jika naskah seleksi tidak dipatuhi, maka penjagaan naskah terpadu atau risalah atau addendum menjadi tidak stabil. Read only berubah jadi ditafsir ulang, dipakai menyerang, atau dibawa ke agenda lain. Kerugian, inti misi, pagar adab dan definisi melemah. 12. B. Manfaat dan keuntungan jika dapat terpenuhi, dipakai konsisten sesuai batas level 3 dan disiplin catatan. 1. Pagar kuat agar dokumen tidak melompat jadi klaim atau mobilisasi. Semua orang dipaksa lembut untuk berhenti di level 3. Ada standar respon bila ada dorongan eksekusi. Kembalikan ke mekanisme sah. Keuntungan, dokumen aman dipakai lintas pihak tanpa dianggap komando. 2. Seleksi lebih adil, lebih tenang, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada indikator hijau atau kuning atau merah yang jelas. Penolakan tidak perlu personal, cukup tidak cocok untuk peran sensitif. Keuntungan, menurunkan rasa permusuhan, meningkatkan penerimaan sosial. 3. Penempatan SDM jadi tepat guna, fungsi, bukan posisi. Orang ditempatkan sesuai kekuatan, bahasa arsip, mediasi, SOP, psikososial. Mengurangi risiko orang hebat tapi salah kursi. Keuntungan, tim lebih stabil, produktif, dan minim konflik internal. 4. Audit trail melindungi semua pihak. Catatan ringkas, tanggal, peran pewawancara, dan jejak penilaian tersedia. Menutup celah katanya-katanya. Keuntungan, perlindungan reputasi dan perlindungan hukum administratif secara pasif. 5. Deteksi dini sistem semu, pertanyaan tentang bukti, konteks, potongan dokumen, dan disiplin catatan membuat pola semu cepat terbaca. Perbaikan bisa dilakukan dengan pagar, bukan dengan serangan. Keuntungan, mencegah krisis sebelum membesar. 6. Menguatkan adab publik dan menahan provokasi. Tim adab dan pagar bahasa T1 menjaga redaksi agar tidak memicu konflik. Prinsip komunikasi, pola dan mekanisme, bukan personal. Keuntungan, tensi turun, peluang islah naik. 7. Mediasi lebih efektif karena ada ring dan batas peran. Tempat bekerja sebagai jalur tabayun yang tertib. Catatan batas peran mencegah mediator berubah jadi hakim. Keuntungan, konflik bisa ditahan di ruang aman, tidak cepat liar. 8. Mengurangi dominasi dan ketergantungan pada satu orang. Aturan maksimal 2 tim dan catatan batas menekan kultus dan hero dependency. Keuntungan, sistem tahan guncangan, tidak rapuh oleh faktor individu. 9. Perlindungan jiwa dan ketenangan menjadi nyata, bukan slogan. Tenam, menjaga bahasa agar tidak melukai, mendorong rujukan profesional bila perlu, tanpa diagnosis. Orientasi hif'an nafs menjadi kultur. Keuntungan, keluarga atau anggota lebih tenang, dialog lebih mungkin. 10. 3 dokumen inti lebih terjaga, makna, versi, konteks. Naskah terpadu atau risalah atau addendum tidak ditarik ke kepentingan lain. Konsistensi definisi dan pembatasan ranah terpelihara. Keuntungan, fondasi arsip semakin kuat untuk jangka panjang. 13. Simpul paling ringkas. Jika tidak terpenuhi, risiko terbesar adalah loncat ranah, konflik, sistem semu, bukti tercerai, salah penempatan SDM. Jika terpenuhi, keuntungan terbesar adalah pagar, level 3 menjadi budaya, seleksi adil, penempatan tepat, audit trail melindungi, mediasi lebih tenang, dokumen inti aman. Ringkasan lampiran, poin-poin sangat ringkas. Lampiran 1. Pengunci status, non-claim, non-operasional, read-only. Lampiran 2, prinsip seleksi, fungsi level 3, bukan iman atau niat atau pribadian. Lampiran 3, 15 pertanyaan baku dan indikator hijau, kuning, merah. Lampiran 4, pertanyaan kunci dan aturan merah, tidak untuk tim sensitif.
Lampiran 5, skor dan kategori keputusan. Tipe 1 hingga 3. Lampiran 6, identitas seleksi, audit trail awal. Lampiran 7, form 1 halaman siap cetak, hasil dan pengunci. Lampiran 8, definisi 6 tim, tipe 1 hingga 6, dan batas anti komando. Lampiran 9, alat pencocokan SDM ke tim, fungsi bukan posisi. Lampiran 10, aturan penempatan aman dan catatan batas peran. Lampiran 11, simulasi fiktif tanpa nama, latihan baca hasil. Lampiran 12, tabel simulasi kosong diisi manual. Lampiran 13, kalimat pengunci akhir tanpa mandat tindakan. Lampiran 14, risiko jika tidak terpenuhi, loncat ranah dan dampak berantai. Lampiran 15, manfaat jika terpenuhi. Level 3 jadi budaya. Lampiran 16, simpul ringkas 2 arah konsekuensi. Ringkasan para ahli, poin-poin sangat ringkas. Ahli 1, etika normatif, jaga level 3, cegah klaim dan vonis. Ahli 2, tata kelola, cegah loncat ranah dan mandat tersirat. Ahli 3, arsip dan audit trail, lindungi bukti dan keterlacakan. Ahli 4, seleksi SDM berbasis fungsi, cegah salah penempatan. Ahli 5, psikososial non-klinis, lindungi jiwa tanpa stigmatisasi. Ahli 6, mediasi berjenjang tahan konflik di ruang aman. Ahli 7, bahasa dan adab publik, cegah provokasi dan labelisasi. Ahli 8, hukum administratif, lindungi dari salah tafsir operasional. Ahli 9, manajemen risiko, deteksi sistem semu sejak dini. Ahli 10, anti kultus, cegah dominasi dan ketergantungan individu. Ringkasan sumber referensi, poin sangat ringkas. Referensi 1, Quran dan adab tabayun, pagar etik, anti fitnah atau labelisasi. Referensi 2, governance batas, cegah loncat ranah dan mandat tersirat. Referensi 3, ISO 31000, kerangka baca risiko tertib. Referensi 4, ISO 15491, arsip, metadata, audit trail, chain of custody. Referensi 5, ISO atau IEC 27001, keamanan informasi dan kontrol akses arsip. Referensi 6, ISO 30414, keteraturan indikator SDM, fungsi bukan personal. Referensi 7, mediasi atau konflik, tabayun tertib, anti debat publik. Referensi 8, psikososial, bahasa aman, anti stigma, lindungi jiwa. Referensi 9, integritas peran, anti kultus, anti dominasi, batas jelas, arsip etik non-operasional untuk menjaga keselamatan jiwa, ketertiban makna, dan pembacaan risiko. Bukan instruksi tindakan, rujukan kehatian, akuntabilitas, dan perlindungan bersama. Naskah terpadu, ultra super padat level 3 atau minus 35 detik. Naskah terpadu ini adalah arsip adab, rujukan etik, dan alat baca risiko yang bersifat non-claim, non-operasional, read-only, zero loss, dan siap diaudit. Dokumen ini bukan instruksi lapangan, bukan mandat tindakan, dan bukan dasar mobilisasi. Setiap tindakan nyata hanya sah melalui mekanisme resmi, hukum, izin, kontrak, SOP, standar, audit, dan otoritas berwenang. Diterima atau ditolak, ia tetap sah sebagai jejak kehati-hatian dan tanggung jawab moral dalam menjaga keselamatan jiwa. Mukadimah menegaskan bahwa di era teknologi, nurani wajib difungsikan agar teknologi melayani manusia, bukan menguasainya. Agama membimbing nurani, nurani menjaga sistem, sistem mengendalikan teknologi, dan teknologi melayani maslahat. Central Ring Konpakon berfungsi sebagai tata kelola komunikasi dan pagar adab, bukan struktur kekuasaan, klaim kepemimpinan, mobilisasi, atau instruksi lapangan. Risalah ini adalah arsip adab dan alat baca risiko, bukan vonis, tuduhan, atau fatwa. Tujuan utamanya melindungi jiwa, martabat, dan ketertiban berlandaskan maqasid, terutama hif an-nafs. Dengan prinsip bahasa non-vonis, nilai didahulukan, risiko dibaca lalu diperingatkan, tanpa menjadikan nilai sebagai legitimasi teknis. Pemisahan ranah dikunci, ijtihad berhenti di ranah konseptual normatif. Realisasi berada sepenuhnya di wilayah operasional insaniyah. Risalah berhenti di level 3 dan tidak memberi perintah atau mandat. Sistem aman bersifat terukur, koreksi terbuka, penanggung jawab jelas, bukti utuh, dan stop work, sementara sistem semu ditolak. Seleksi SDM dilakukan hanya untuk menjaga makna, bukan untuk bertindak. Tanpa pagar konflik dan sistem semu, dengan pagar ketertiban makna, ketenangan sosial, dan arsip aman jangka panjang. Naskah terpadu, utuh dan terkunci. Arsip adab, rujukan etik dan alat baca risiko, non-claim, non-operasional, read-only, siap diaudit, zero loss, hari atau tanggal, Kamis 12 Februari 2026 Masehi atau 24 Syaban 1447 Hijriyah.
A. Kedudukan umum naskah. Naskah terpadu ini adalah arsip adab dan rujukan etik yang disusun non-claim, non-operasional, read-only, dan siap diaudit, serta dijaga zero loss agar aman dibaca lintas pihak. Dokumen ini bukan instruksi lapangan, bukan mandat tindakan, dan bukan dasar mobilisasi. Setiap tindakan nyata hanya sah melalui mekanisme resmi dan berwenang. Hukum, izin, kontrak, SOP, standar, audit, dan otoritas yang sah. Diterima atau ditolak, keberadaan naskah ini tetap sah sebagai jejak kehati-hatian, tanggung jawab moral, dan ikhtiar menjaga keselamatan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. B. Mukadimah etik. Manusia, nurani, dan teknologi. Mukadimah menegaskan bahwa di era teknologi, manusia wajib memfungsikan nurani untuk islah insaniyah, agar teknologi melayani manusia, bukan menguasainya. Agama membimbing nurani, nurani menjaga sistem, sistem mengendalikan teknologi, dan teknologi melayani maslahat. Kerangka sentral ring konpakon difungsikan sebagai tata kelola komunikasi dan pagar adab, bukan struktur kekuasaan, bukan klaim kepemimpinan, bukan ajakan mobilisasi, dan bukan instruksi lapangan, dengan kontribusi bertahap tanpa paksaan. C. Inti pagar etik dan tujuan utama. Risalah ini adalah arsip adab dan alat baca risiko. Bukan vonis personal, bukan tuduhan, bukan fatwa, dan bukan ajakan mobilisasi. Yang dibahas adalah pola dan mekanisme, bukan orang, kelompok, atau tokoh. Tujuan utama, melindungi jiwa, martabat, dan ketertiban. Inti pagar etik adalah makasid, terutama hif'an nafs, perlindungan jiwa. Risalah ini bukan diagnosis, bukan tudingan, melainkan alat baca risiko yang netral. Dengan prinsip kunci, bahasa non-vonis, nilai ideal didahulukan, risiko dibaca, lalu peringatan diberikan. Makasid tidak menjadi legitimasi teknis, pemeliharaan jiwa adalah tanggung jawab kolektif. D. Pemisahan ranah yang dikunci. Batas gaib, konsep proyek serta agama nurani, teknologi ditegaskan secara ketat. Ijtihad berhenti di ranah konseptual normatif. Realisasi proyek berada sepenuhnya di wilayah operasional insaniyah, audit, risiko, hukum. Dilarang keras menggunakan iman, nilai, atau ranah gaib untuk menekan keputusan teknis. Risalah berhenti di etik level 3. Risalah tidak memberi perintah, mandat, aktor, atau instruksi operasional. Ranah prosedural dan faktual berada di luar tanggung jawab risalah. Disertakan alat ukur minimum agar setiap keputusan nyata kelak, legal, terukur, terdokumentasi, teraudit, dan dapat dihentikan bila keselamatan atau integritas terancam. E. Uji cepat sistem semu. Risalah ini mencegah sistem semu tampak rapi dan bernilai, tetapi merusak di praktik. Pembeda aman itu terukur. Sistem adil membuka koreksi, jelas penanggung jawab, berjejak bukti, memiliki stop work authority. Sistem berbahaya, menutup koreksi, mengaburkan tanggung jawab, berjalan dengan tekanan nilai atau figur. F. Central Ring Konpakon, pengunci definisi. Addendum ini mengunci definisi agar istilah Central Ring Konpakon tidak melayang dan tidak disalah baca. Sentral adalah muara bahan pertimbangan, pusat rujukan nilai, batas, dan kriteria agar penilaian tidak liar, tidak personal, dan tidak berubah menjadi tuduhan. Ia menghasilkan batas dan ukuran minimum, bukan komando tindakan. Ring adalah pagar adab dan mediasi berjenjang yang melindungi persaudaraan dari eskalasi konflik, fitnah, dan saling menuduh. Ring menjaga komunikasi tetap beradab dan bukan pembelaan pihak. Konpakon adalah mandat komunikasi terbatas untuk menjaga kontinuitas penjelasan dan keterlacakan, agar tidak bergantung pada satu figur, tidak terputus, dan tidak kehilangan jejak. Ia bukan aktor lapangan. Berjenjang berarti proporsional dari skala kecil ke besar, tanpa paksaan, hanya bila diperlukan dan sesuai kapasitas. Tanpa kerangka ini, risikonya, definisi melayang, loncat ranah, sistem semu, bukti terpotong, mediasi kalah oleh tekanan, ketergantungan figur, serta kerugian sosial dan non-fisik yang diwariskan. Dengan kerangka ini, manfaatnya, satu kamus bersama, mediasi hidup, kontinuitas terjaga, pemisahan ranah konsisten, deteksi dini sistem semu, perlindungan jiwa meningkat, kepercayaan pulih, dan tradisi lebih anti-kultus. J. Pemaknaan kerja dan paket minimum. Dokumen etik web perintah kerja. Kerja hanya sah melalui kontrak, SOP izin, jalur komando jelas, stop work saat keselamatan atau integritas terancam, change order tertulis, dokumentasi utuh. H. Seleksi SDM pagar level 3. Naskah terpadu seleksi SDM ini adalah pagar aman level 3, etik reflektif, untuk menyeleksi dan menempatkan SDM hanya agar mampu menjaga 3 dokumen. Naskah terpadu, risalah 3 lapis, dan addendum final, tanpa melompat ke klaim, mobilisasi, atau tindakan operasional. Seleksi tidak menilai iman, niat batin, atau kepribadian, melainkan kecocokan fungsi menjaga batas makna.
Risiko terbesar bukan kekurangan individu, melainkan salah penempatan orang pada peran sensitif. Instrumen inti berupa 15 pertanyaan indikator hijau atau kuning atau merah. Merah pada pertanyaan kunci tidak ditempatkan di tim sensitif. Keputusan terbagi. 1. Penjaga batas inti. 2. Ring luar dengan pagar. 3. Tidak cocok. Akses dibatasi ke versi ultra aman. Penempatan dilakukan ke 6 tim fardu kifayah, adab bahasa, koordinasi, arsip audit, mediasi, legal izin SOP, psikososial, tanpa membentuk struktur kekuasaan dan tanpa mandat lapangan, dengan catatan batas peran yang jelas. Simpul akhir, pengunci. Yang dijaga adalah keselamatan, ketenangan, dan bukti yang utuh. Jika tidak aman atau tidak jelas, berhenti dulu dan cari cara paling aman. Tanpa pagar, konflik dan sistem semu. Dengan pagar, ketertiban makna, sosial, dan arsip aman, IAPA. Daftar lampiran naskah terpadu, utuh dan terkunci. 1. Lampiran 1, kedudukan dan batas naskah. Penegasan non-claim, non-operasional, read-only, dan sah sebagai arsip adab. 2. Lampiran 2, glosarium dan kamus bersama. Penyamaan makna istilah agar tidak melayang dan tidak personal. 3. Lampiran 3, peta pemisahan ranah, level 05. Pengunci bahwa risalah berhenti di etik, level 3. 4. Lampiran 4, matriks risiko sistem semu. Alat baca risiko netral tanpa tuduhan personal, 5. Lampiran 5, definisi sentral ring konpakun. Pengunci istilah agar tidak berubah menjadi struktur kekuasaan, 6. Lampiran 6, paket minimum keabsahan kerja. Penegasan bahwa kerja hanya sah melalui mekanisme resmi, 7. Lampiran 7, instrumen seleksi SDM level 3, seleksi fungsi menjaga makna, bukan penilaian iman, 8. Lampiran 8, skema 6 tim fardu kifayah, pembagian fungsi non-operasional tanpa mandat lapangan, 9. Lampiran 9, protokol stop work, hak berhenti demi keselamatan dan integritas, 10. Lampiran 10, jejak audit dan chain of custody, penjagaan bukti, versi, dan arsip jangka panjang, 11. Lampiran 11, penutup etik dan hak menunda, titik henti aman tanpa tekanan eskalasi. Kedua, daftar ringkas para ahli, siap dicantumkan di akhir naskah. Ringkasan tampilan, siap tempel, daftar para ahli pendukung naskah terpadu, ringkas 1. Etika dan filsafat moral, menjaga risalah sebagai arsip adab non-vonis dan pelindung martabat. 2. Makasid al-syariah, normatif, mengawal nilai perlindungan jiwa tanpa legitimasi teknis. 3. Tata kelola risiko dan keselamatan, menopang fungsi alat baca risiko dan stop work authority. 4. Audit dan forensik dokumen, menjamin zero loss, keterlacakan, dan bukti utuh. 5. Hukum dan kepatuhan, mengunci batas etik versus operasional dan legalitas tindakan nyata. 6. Mediasi dan resolusi konflik, menjaga komunikasi beradab dan mencegah eskalasi. 7. Psikososial dan keselamatan mental, melindungi jiwa dari tekanan nilai dan trauma sosial. 8. Manajemen SDM sensitif, mencegah salah penempatan orang pada peran berisiko. 9. Etika teknologi dan digital, menjaga teknologi tetap melayani manusia. 10. Bahasa dan komunikasi risiko, mengunci satu kamus aman, netral, dan tidak memicu konflik. Ketiga, penegasan akhir. Penting, para ahli ini bukan pengambil keputusan lapangan. Mereka adalah penjaga pagar makna, bukan aktor tindakan. Keberadaan daftar ini menguatkan kehati-hatian, meskipun naskah diterima atau ditolak. Ringkasan sumber referensi untuk akhir naskah, nilai dan adab, menjamin risalah tidak berubah menjadi vonis atau tudingan. Makasid, menjaga tujuan perlindungan jiwa sebagai orientasi etik, bukan alat tekan teknis. Etika modern, menjembatani pembacaan lintas iman dan disiplin. Risiko dan keselamatan, memberi kerangka peringatan dini tanpa instruksi kerja. Audit dan arsip, menjaga bukti utuh, siap ditelusuri, dan tahan salah tafsir. Hukum, mengunci legitimasi tindakan hanya melalui jalur resmi. Mediasi, menahan eskalasi dan personalisasi konflik. Psikososial, melindungi ketenangan dan kesehatan mental kolektif. SDM sensitif, mencegah salah tempat pada peran kritis. Teknologi, menjaga kendali manusia atas sistem. Bahasa, menyatukan kamus aman untuk ketertiban makna. Penegasan, sumber-sumber ini menopang kehati-hatian dan keterbacaan etik bukan dasar perintah kerja. Diterima atau ditolak, daftar rujukan ini tetap sah sebagai jejak tanggung jawab moral dan perlindungan jiwa.